Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Memanfaatkan libur panjang, penumpang memadati stasiun kereta cepat Halim, Jakarta Timur. Tercatat sebanyak 16.000 lebih penumpang menuju kota Bandung. Informasinya usai jeda. Lelah, terus-menerus kesepian di tengah keramaian, bosan, selalu ketinggalan berita. Ya saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kakor Lantas Polri, Bapak Irjen Pol Aan Suhanan. Saatnya Anda menikmati kompilasi berita terhangat selama sepekan, karena kami tak pernah membiarkan Anda hidup tanpa berita. Saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda Dalam Kompas Sepekan, setiap minggu, pukul 5:30 sore, di Kompas TV. Untuk konser yang berat, ini rahasia gue lawan Tepar. Persiapannya so fresh dong. Baru so fresh. Mau yang hot atau eucalyptus? Ada real essential oil dan hot lock system. Hangatnya strong, tahan lama. Badan always fresh. Pegel bro, pakai so fresh hot. Pegelnya hilang. Jangan tunggu Tepar baru minta ampun. So fresh eucalyptus. Aromanya so relaxing. Lawan Tepar dengan so fresh, badan segar bugar. Wingscare. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Masuk dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Saya melihat 2 orang ini kaki tangan. Ada tumpok. Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu rumah klien Anda, Pak Saiful. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, asik. Sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Manfaatkan libur panjang, penumpang padati stasiun kereta cepat Halim, Jakarta Timur. Tercatat sebanyak 16.000 lebih penumpang menuju kota Bandung. Antrean panjang penumpang terlihat di pintu masuk kereta api cepat Wus menuju peron kereta Kamis kemarin. Sekitar 16.000 penumpang menuju ke Bandung melalui stasiun kereta cepat Wus Halim. Pihak KCIC menyiapkan 48 keberangkatan menuju Bandung per hari dengan 80% tujuan ke Padalarang. KCIC juga menyiapkan feeder di setiap stasiun untuk mengakomodasi penumpang yang hendak menuju ke stasiun kota Bandung. Data pemesanan tiket sendiri sampai dengan pagi tadi itu sudah mencapai 16.000. Kita prediksi sampai dengan malam ini pasti bisa mencapai lebih di atas 20.000 kembali. Dan memang untuk di long weekend kali ini kita sudah memberangkatkan 48 perjalanan KA per harinya, sehingga kita harapkan ini dapat mengakomodir masyarakat yang ingin menggunakan kereta Wus tentunya dengan waktu yang sangat efisien 30 menit sampai ke Bandung, dan kemudian sudah kita siapkan feeder juga sampai stasiun Bandung. Mayoritas ini memang turun di Padalarang ya, stasiun Padalarang sekitar 80%-nya, sisanya itu dari Tegaluar, termasuk juga keberangkatannya seperti itu. Sementara itu, Saudara, Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung menyiapkan sejumlah rekayasa jalan untuk mengantisipasi kemacetan libur panjang. Rekayasa jalan diterapkan secara situasional, terutama jalur masuk utama Kota Bandung, yakni Tol Pastior serta jalur Sukajadi Ledeng menuju objek wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat.
Khusus ke arah wisata Lembang, polisi akan memberlakukan sistem one way sepenggal di mana mulai pagi hingga siang kendaraan yang akan diprioritaskan yang menuju Lembang, sedangkan sore harinya yakini kendaraan dari arah sebaliknya. Kita akan menerapkan rekayasa lalu lintas itu apabila situasi membutuhkan rekayasa. Ya, karena terkait dengan jaringan jalan yang ada di Kota Bandung ini, ya, kita tidak mau memindahkan satu titik kemacetan itu ke titik yang lain. Ya, karena jaringan jalannya itu pendek-pendek dan banyak persimpangan. Ya, jadi prioritas kita akan kita prioritaskan kendaraan yang naik ke atas. Ya, namun kalau sudah jam 13 ke bawah sampai dengan sore itu nanti yang turun ke bawah. Nah, akan kita lakukan prioritas, berarti yang turun ke bawah itu kita akan tarik. Diduga melakukan tindak pidana korupsi hingga 6 miliar rupiah. Kejati Kaltim menggeledah RSUD Abdul Wahab Syarani, Samarinda. Petugas menyita dokumen penting dan alat elektronik dari rumah sakit itu. Penggeledahan dan penyitaan dilakukan karena sejumlah oknum RSUD Abdul Wahab Syarani diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga 6 miliar rupiah. Dugaan ini tercatat dalam pembayaran tambahan penghasilan pegawai tahun anggaran 2019-2022. Dari penggeledahan selama 3 jam lamanya, penyidik Kejati Kaltim menyita sejumlah dokumen penting dan alat elektronik sebagai upaya mengumpulkan alat bukti penetapan tersangka. Dalam proses penyidikan dilakukan penggeledahan dan penyitaan dengan tujuan mengumpulkan alat bukti sehingga membuat jelas tindak pidana yang terjadi. TNI Angkatan Laut menggelar latihan operasi Laut Gabungan 2024 di wilayah perairan Laut Bali. Sejumlah kapal perang TNI Angkatan Laut dilibatkan dalam latihan ini. Puluhan rudal ditembakkan dari sejumlah KRI dengan objek sasaran berjarak 35 nautical mil. Mulai dari KRI Halasan 630, KRI Yos Sudarso 373, hingga kapal selam KRI Alugoro 405, menembakkan rudal hingga torpedo Black Shark di perairan Laut Bali pada Rabu lalu. TNI Angkatan Laut mengerahkan 2.000 prajurit dalam latihan ini. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menyatakan latihan ini dilakukan untuk mengukur kemampuan alutsista maupun prajurit TNI Angkatan Laut dalam mengawal kedaulatan laut Indonesia. Dari Mabesal dan seluruh Pangkotama yang terlibat dalam latihan ini mengucapkan selamat dan bravo Zulu kepada seluruh unsur penembak yang telah melaksanakan uji coba penembakan senjata khusus dan berhasil menguji coba waypoint dari MM40 baik itu secara horizontal maupun secara vertikal.
Saudara, kami akhiri Kompas Pagi hari ini. Perbarui terus informasi Anda bersama Kompas TV. Saya Claudia Carla. Dan saya Imron Fadilah beserta seluruh tim yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang yang bekerja di istana, Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Hari ini jenazah Iputu Satria Ananta, korban pemukulan seniornya di STIP Jakarta, akan dingaben oleh pihak keluarga di Klungkung, Bali. Setelah disorot publik, Rektor Universitas Riau akhirnya cabut laporan polisi terkait kritik mahasiswanya karena membuat konten mengkritik mahalnya biaya uang masuk kuliah. Kasus dugaan pencurian di klinik Dr. Richard Lee berbuntut panjang. Richard Lee dilaporkan ke polisi atas kasus penyebaran berita bohong. Mantan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendeklarasikan diri sebagai oposisi pada pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah sikap Ganjar ini mewakili PDI Perjuangan? Sampai Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog nanti. Impor beras berlanjut saat produksi dalam negeri diperkirakan surplus atau lebih dari kebutuhan. Cuaca panas dan kekhawatiran gagal panen menjadi alasan Kementerian Perdagangan. Halo, selamat pagi saudara. Di hari libur panjang hari ini Jumat 10 Mei 2024, Sapa Indonesia Pagi masih menemani Anda pagi ini bersama saya Paskalis Siswari. Dan saya Radi Saputro. Kenapa harus ada penekanan libur panjang? Gitu? Iya dong, karena kita tidak libur dan kita sedih karena kemarin habis nonton bola ternyata gagal ya Radi ya. Dan dibahas di Harian Kompas hari ini. Iya. Asa Indonesia U23 ke Olimpiade Paris pupus katanya begitu. Tapi saya berpendapat nih, ini saya ya, pendapat saya ya.
luar biasa mainnya tadi malam. Tadi malam itu luar biasa. Kalau menurut saya secara matematis sebenarnya kita sangat-sangat bisa mengimbangi Guinea, perlawanan Guinea tadi malam. Bahkan Guinea ini kemenangannya hanya melalui tendangan penalti. Gitu. Jadi bukan dari peluang murni yang dibangun dari serangan para pemain Guinea. Jadi kalau saya lihat kesiapan Indonesia ataupun progres timnas Indonesia terutama untuk kelompok umur U23 ini sudah sangat luar biasa, dan dikatakan di harian Kompas ini juga timnas U23 telah mencapai prestasi tertinggi dalam persaingan sepak bola level umur. Jadi belum pernah sebelumnya memang timnas U23 ini sampai ke level semifinal begitu. Di Piala Asia. Ini merupakan pencapaian tertinggi, dan walaupun kalah pelatih Sintayong juga dapat kartu merah. Tapi harus tetap fokus karena ke depan masih ada kualifikasi Piala Dunia menghadapi Irak dan juga Filipina. Saya yakin kita bisa mengatasi. Ini modal yang sudah dilakukan oleh timnas selama Piala Asia. Ini juga sebenarnya pengalaman ya Radia, karena berlatih ataupun melawan tim-tim besar yang dijagokan, kemarin malah mengalahkan Korea Selatan. Ini akan jadi bekal dan modal supaya makin semangat, tahu taktik-taktik dari negara lain, belajar juga. Mungkin kalau banyak kritik yang ditujukan ke U23 adalah menekan ego anak-anak muda. Tapi harapannya kembali bahwa ini menjadi suatu asa bahwa bisa kok timnas melawan dan ada di jajaran pertandingan internasional. Saya yakin kalau di level ASEAN kita udah bisa juara sih. Amin. Permainannya sudah, kalau dulu kan kita selalu dianggap di bawah Thailand. Sekarang saya yakin bisa di atas Thailand. Meskipun tadi malam juga referee atau wasitnya ya, François Letizia ini dapat hujatan gitu, tapi ya kita tidak boleh menyalahkan wasit. Kita kayaknya harus ini deh, nanti kalau mau tanding harus jampe-jampe dulu apa gimana, kayaknya wasit lagi. Wah, ini Indonesia banget nih kalau jampe-jampe. Dulu ada dukun gawang tuh katanya. Wah, jangan sampai terlalu superstisius lah. Kita olahraga pasti ada hitungan matematisnya juga, ada juga latihan-latihan yang harus ditempuh. Jadi prestasi kita akan tetap terjaga nanti di Piala ASEAN ya, namanya sekarang Piala ASEAN bukan lagi Piala AFF, dan juga nanti pra Piala Dunia melawan Irak dan juga. Jadi kita tunggu ya prestasi lagi yang lainnya. Nanti akan ada juga informasi soal itu di Sapa Indonesia Pagi. Tapi kita buka dulu Sapa Indonesia Pagi dari berita yang satu ini. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas Jalan Nasional Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan dan menyebabkan 6 orang terluka. Hancur nih. Video amatir warga memperlihatkan kondisi pasca kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan. Beberapa kendaraan tampak ringsek hingga hancur total. Diduga kecelakaan dipicu truk tronton yang mengalami remblong hingga pengemudi hilang kendali dan menabrak kendaraan lainnya yang berada dalam satu arah ke arah Cianjur. 6 orang yang merupakan penumpang bus dan pengemudi sepeda motor terluka dan dibawa ke Puskesmas Cipatat dan Rumah Sakit Cahya Kawaluyaan, Padalarang. Diduga sopir mabuk, mobil mewah menabrak 1 motor dan 2 mobil di Kota Medan, Sumatera Utara. 2 orang terluka akibat kecelakaan ini. Mobil Mercy ringsek di bagian depan usai menabrak 2 mobil lain yang terparkir di Jalan Wahid Hashim, Kota Medan. Sebelum menabrak 2 mobil, Mercy itu sempat menabrak 1 motor yang melaju dari arah berlawanan hingga menyebabkan 2 penumpang motor terluka. Polisi menyebut pengemudi Mercy dalam kondisi mabuk sehingga mobil yang dikendarainya hilang kendali, menabrak motor dan 2 mobil. Pelaku kini telah ditahan dan dalam pemeriksaan polisi. Saudara, polisi terus menyelidiki kecelakaan mobil Porsche yang tersangkut di Satsamapta Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Hasil pemeriksaan urin menyatakan pengemudi dan penumpang mobil negatif narkoba namun diduga dalam pengaruh alkohol.
Polisi mengatakan saat kecelakaan pengemudi dan penumpang mobil Porsche baru keluar dari tempat hiburan malam. Meski keduanya negatif narkoba, penumpang mobil mengaku dirinya baru mengonsumsi alkohol, sedangkan pengemudi mobil tidak. Meski demikian, polisi masih mendalami kasus ini untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Pasalnya tidak ditemukan adanya jejak pengereman mobil sebelum kecelakaan terjadi. Hasil pemeriksaan cek urin kemarin memang yang kita temukan negatif, tetapi yang bisa kita sampaikan bahwa si penumpang inisial C mengakui bahwa pada saat mereka berada di klub tersebut sempat mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol. Seorang pria yang tertangkap warga mencuri motor di Jakarta Utara berusaha meminta maaf dengan menelpon istrinya agar bisa dibebaskan warga. Di tengah amukan massa, pelaku meminta izin kepada warga untuk video call dengan istrinya. Warga pun menjadi iba dan mengingatkan yang lainnya untuk tidak lagi memukuli pelaku. Warga kemudian membawa pelaku ke Polsek Koja Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut dan polisi masih mengejar dua teman pelaku yang melarikan diri saat kejadian. Anak saya kan pulang tuh, pas di situ dia ngeliat nih yang di motor itu, kata anak saya, maling lu ya, gitu. Terus si maling itu lari itu, saya mau telepon istri saya, kata dia gitu. Akhirnya dia kan anak-anak tuh kasih kan handphonenya, ya dia telepon tuh bininya, mak aku ditangkap, kata ini warga gitu, udah ini gitu. Berarti dia. Itu istrinya ya? Iya. Kasus dugaan pencurian di klinik Dr. Richard Lee berbuntut panjang. Richard Lee dilaporkan ke polisi atas kasus penyebaran berita bohong. Kecurian atau perampokan ya, aku nggak tahu ya. Sore tepatnya, tiba-tiba ada orang yang menembus pintu, karyawanku juga lengah karena belum buka, kita belum operasional, lalu dia ngambil tas, dibawa lari. Padahal di situ ada CCTV ya, amat sangat disayangkan banget pencuri zaman sekarang, berani banget padahal di situ ada CCTV. Pernyataan Dr. Richard Lee yang mengungkap klinik kecantikan miliknya Athena di Kota Padang yang belum resmi dibuka disantroni maling menggegerkan publik. Setelah ditelusuri polisi, ternyata peristiwa ini hanyalah rekayasa demi konten. Seorang office boy klinik mengaku diminta untuk berpura-pura melakukan pencurian atas permintaan salah satu pegawai klinik. Jadi pura-pura masuk, dia tas, satu keluar. Terus? Sabtu nanti kita telepon lagi. Itu masuk sekolah Pak. Atas tuh bagian lihat. Dia melihat tujuan dokter aja. Kontennya. Konten. Tapi orang lebih idenya di konten itu. Buntut dari kasus ini, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Cabang Padang melaporkan Dr. Richard Lee ke polisi atas penyebaran berita bohong dan membuat kegaduhan terkait aksi pencurian di klinik kecantikan miliknya. Video yang dibikin oleh yang bersangkutan ini memuat narasi bohong yang ternyata kemalingan tersebut hanyalah settingan dan sudah membuat kegaduhan di masyarakat, bahkan sudah tercemar nama Kota Padang hari ini. Polres akan melayangkan panggilan kedua terhadap manajemen klinik kecantikan Athena Padang karena mereka mangkir pada panggilan pertama pada 7 Mei lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Jumat ini, saudara, jenazah Iputu Satria Ananta, korban pemukulan seniornya di STIP Jakarta akan dingaben oleh pihak keluarga di Klungkung, Bali. Selengkapnya usai jeda. Tidak, Dek!
Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Nggak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizin yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Saudara, pasca tewasnya taruna STIP usai dianiaya seniornya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memutuskan tahun ini tidak akan menerima mahasiswa baru dan mencopot jabatan direktur serta sejumlah pejabat di STIP. Direktur serta sejumlah pejabat di STIP ini dicopot sebagai tindakan tegas atas kekerasan yang terjadi di lingkungan STIP. Nantinya kurikulum yang ada di STIP juga akan diubah jadi lebih humanis dan berteknologi. Sementara untuk memutus tradisi senioritas yang memberikan dampak buruk, Menhub memutuskan melakukan moratorium, yakni tidak menerima siswa baru di tahun 2024. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi istilah senior dan junior. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengunjungi rumah duka Putu Rustia Ananta Rustika, taruna STIP yang tewas usai dianiaya seniornya. Kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di STIP Marunda. Ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan. Moratorium di satu angkatan itu kita nggak terima. Apa tujuannya? Agar memutus tradisi jelek sehingga tidak ada lagi istilah senior dan junior. Polisi kembali menetapkan tersangka baru terkait kasus tewasnya taruna STIP Jakarta yang diduga dianiaya oleh seniornya. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif bilang ada 3 tersangka baru dari kasus tersebut. Ketiga tersangka itu memiliki peran masing-masing, yaitu memanggil korban, mengawasi lokasi, dan memprovokasi. Kombes Gideon Arif menambahkan, motif dari kasus ini berlatar belakang rasa senioritas dari tersangka. Gelar perkara, kemudian kami menyimpulkan ada 3 pelaku lainnya yang terlibat dalam peristiwa kekerasan eksesif tersebut. Jadi total saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan ada 43, lalu FA juga berperan menjadi pengawas ketika kekerasan eksesif terjadi di depan pintu toilet, dan ini dibuktikan dari CCTV, kemudian keterangan para saksi. Di hari ini, Saudara, Jumat 10 Mei, upacara pengabenan Iputu Satria Ananta Rustika
korban pemukulan senior STIP akan dilakukan oleh pihak keluarga di Klungkung, Bali. Sebagian agenda ritual kemarin sudah dilakukan setelah jenazah korban dipulangkan dari tempat pemularasan Rumah Sakit Klungkung. Pagi ngelapin, terus ngelamin, terus naskara, setelah itu baru pembina, terus ada acara pendinasan acara pendinasan dari kampus. Dan bagaimana persiapan upacara ngaben Putu Satria, korban kekerasan STIP? Kita langsung tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Jipayana Putra dari Klungkung, Bali. Jipayana, selamat pagi. Jadi nanti seperti apa prosesi ini akan berlangsung? Selamat pagi, Pak Skalis dan saudara. Upacara pengabenan akan dilakukan hari ini, tepatnya siang nanti di Desa Gunaksa Klungkung oleh keluarga korban. Sebelum upacara pengabenan dilakukan, di pukul 10 nanti akan dilakukan upacara serah terima dari pihak kampus bagi korban Putu Satria Anantarustika. Selanjutnya jenazah akan digotong menuju tempat setra atau tempat persembahan terakhir untuk dilakukan upacara pengabenan tepat pukul 12 Wita Pak Kali. Oke, jadi nanti siang akan dilakukannya. Ini selain upacara yang akan dilakukan keluarga, kita bicara juga Jipayana soal perkembangan kasus. Apa yang saat ini sedang dilakukan keluarga untuk mengusut secara tuntas dari kasus pemukulan ini? Baik Pak Skalis dan saudara, pihak keluarga dari ibu korban kemarin sempat kita mewawancara ibu korban. Ibu korban mengapresiasi kinerja cepat dari pihak kepolisian akan pengungkapan kasus yang dilakukan oleh tersangka dan ada penetapan tersangka baru di kasus pemukulan Putu Satria Anantarustika ini. Namun pihak keluarga sangat menyayangkan dari pihak tersangka belum ada etikat baik untuk meminta maaf ataupun berkomunikasi dengan pihak keluarga korban, Pak Skalis. Oke, dan selanjutnya pihak keluarga akan terus berkoordinasi untuk menuntaskan kasus ini agar tidak terjadi lagi kasus-kasus yang serupa yang terjadi di wilayah hukum Indonesia ini, Pak Skalis. Oke, Jipayana, kita bicara kembali soal persiapan dari ngaben yang akan dilakukan nanti siang. Nanti prosesinya tuh apa saja yang akan dilakukan keluarga? Baik Pak Skalis, prosesi upacara pengabenan yang dilakukan oleh pihak keluarga bagi Putu Satria Ananta sendiri. Di pagi hari ini di belakang saya sudah disiapkan wadah atau tempat penggotongan jenazah almarhum yang akan dibawa ke setra. Masih dilakukan upacara pemelaspas atau penyucian tempat penggotongan jenazah. Selanjutnya akan dilakukan upacara serah terima dari pihak kampus. Baru siang nanti akan dilakukan penggotongan jenazah menuju setra Kelo di Desa Gunaksa yang akan dilanjutkan dengan tradisi pengabenan atau pembakaran mayat, Pak Skalis. Oke, jadi nanti akan dilakukan upacara pengabenan pada siang nanti waktu Bali. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Jipayana Putra melaporkan langsung dari Klungkung, Bali. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Rektor Universitas Riau, Sri Indarti, mencabut laporan terhadap mahasiswa yang mengkritik biaya kuliah. Rektor Unri, Sri Indarti, menyatakan dari awal tidak ada laporan yang dilakukan kepada mahasiswa Universitas Riau. Tapi yang dilaporkan adalah akun atas nama Aliansi Mahasiswa Penggugat yang menyebabkan terjadinya misinformasi. Selaku Rektor Universitas Riau, saya tidak bermaksud untuk melakukan kriminalisasi terhadap mahasiswa saya sendiri, tidak membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dan tetap memberikan ruang untuk mengkritik, memberi saran dan juga masukan terhadap kebijakan-kebijakan termasuk iuran pengembangan institusi dan uang kuliah tunggal. Karena hasil penyelidikan di Polda Riau sudah diketahui
pemilik akun adalah mahasiswa Universitas Riau, maka persoalan ini tidak dilanjutkan dan kami sudah berkoordinasi dengan Polda Riau. Melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni juga sudah disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan bahwa persoalan ini sudah selesai dan tidak dilanjutkan. Terkait dengan pembiayaan pendidikan di Universitas Riau, kami mengedepankan prinsip-prinsip keadilan demi menjamin hak masyarakat mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Sebelumnya, Saudara, Rektor Universitas Riau, Sri Indarti, melaporkan mahasiswanya ke polisi karena membuat konten mengkritik mahalnya biaya uang masuk kuliah. Laporan dilayangkan terkait video kritikan mahalnya biaya uang kuliah tunggal di Universitas Riau yang diunggah seorang mahasiswa bernama Harik Anhar. Dalam video, Harik menyebut rektor sebagai broker pendidikan. Rektor Unri menilai konten tersebut telah mencemarkan nama baik sehingga dirinya membuat aduan ke polisi atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Harik Anhar, mahasiswa semester akhir Fakultas Pertanian Unri yang dilaporkan rektor ke polisi menilai pelaporan dirinya sebagai bentuk pembungkaman suara mahasiswa. Harik mengaku telah diperiksa polisi sebanyak 2 kali sebagai saksi dan juga terlapor. Harik dilaporkan rektor Unri, Sri Indarti, ke polisi usai mengkritik mahalnya biaya uang kuliah tunggal atau UKT melalui video yang diunggah di media sosial. Saya menganggap dari kurangnya koordinasi di perguruan tinggi dan juga pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Dan kita merasakan di sini bahwa pelaporan demi pelaporan itu dimaksudkan untuk menghilangkan suara-suara dari mahasiswa, terutama karena pelaporan itu langsung kepada pihak kepolisian. Menurut kami, apabila memang diketahui bahwa video tersebut adalah video yang dibuat oleh mahasiswa, maka alangkah baiknya pelaporan itu ataupun investigasinya dilakukan di kalangan mahasiswa ataupun akademisi. Sejauh ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi. Namun, polisi tengah mengupayakan mediasi kedua belah pihak dan penyelesaian melalui jalur keadilan restoratif. Kali ini khusus 2024 kami punya banyak penawaran istimewa, beberapa jurusan. Kita periksa, saksi juga kita periksa, semua sekitar sebanyak 5 orang sudah kita minta keterangan. Dan saat ini kita masih mencoba untuk memediasi lah. Apapun ceritanya, Ibu Rektor adalah sebagai dosen, sebagai guru, sebagai orang tua. Dan mahasiswa ini adalah yang terlapor juga sebagai mahasiswa dan sebagai anak. Mudah-mudahan nanti kita akan melakukan mediasi supaya perkara ini bisa cepat kita laksanakan sesuai dengan restoratif justice. Hakim Agung pada Kamar Perdata Mahkamah Agung, Hamdi, mendapatkan gelar Profesor Kehormatan Bidang Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Unisula, Semarang, Jawa Tengah. Rapat Senat terbuka terkait pengukuhan gelar kehormatan ini dilakukan di Auditorium Unisula Semarang, Rabu siang. Rektor Unisula, Gunarto, dalam sambutannya memberikan ucapan selamat kepada Profesor Hamdi. Menurutnya, pemberian gelar Profesor Kehormatan ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021 mengenai pengangkatan Profesor Kehormatan bagi non-dosen, baik pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Selamat kepada Profesor Dr. Haji Hamdi SHM beserta istri, anak-anak dan keluarga yang hari ini dikukuhkan menjadi guru besar di bidang hukum. Sementara itu, Hakim Agung pada Kamar Perdata MA, Hamdi, mengaku bersyukur atas gelar kehormatan ini. Hamdi berharap hukum bisa bermanfaat bagi generasi saat ini maupun yang akan datang
khususnya dalam bidang lingkungan hidup. Tulisan Hamdi kali ini berjudul Permohonan Penyegeraan Melalui Tuntutan Profesional sebagai Solusi Hijau dalam Pemulihan Lahan Gambut yang rusak akibat pembakaran. Tulisan ini berdasarkan pengalamannya sejak tahun 2000 saat memutus perkara yang pertama kali di Indonesia menggunakan pembuktian scientific evidence dalam perkara pidana. Selain itu, penelitian Hamdi juga mengungkap masalah pemulihan lingkungan tidak hanya di pengadilan saja, tetapi juga harus disegerakan agar lingkungan tidak bertambah rusak. Penyelesaian masalah pemulihan lingkungan itu tidak hanya dapat selesai hanya dengan putusan begitu saja, tetapi ada suatu terobosan yang harus dilakukan bahwa pemulihan lingkungan itu tidak sama dengan pemulihan gugatan biasanya. Dia harus didahulukan, dia harus disegerakan, jangan sampai menunggu lingkungan itu bertambah rusak dan biaya pemulihannya bertambah besar dan merugikan bagi semua makhluk hidup, tidak hanya makhluk hidup, hewan, binatang, dan tumbuhan, juga termasuk manusia. Bagi Hamdi, lingkungan juga merupakan subjek hukum sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum yang diwakilkan oleh suatu badan hukum atau orang. Prahyuda Febrianto, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Usai jeda, kami akan hadirkan dialog soal mantan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mendeklarasikan diri sebagai oposisi pada pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah sikap Ganjar ini mewakili PDI Perjuangan? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya usai jeda. Mulai Sapa Indonesia Malam. Sebelum hari berganti, ketahui lebih lengkap peristiwa terkini di tanah air yang menjadi perhatian. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Nggak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Kamu yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Saya tidak akan bergabung di pemerintah ini. Tapi saya sangat menghormati pemerintah ini. Dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Sehingga moralitas politik yang ada, cara berpolitik yang benar mesti naik kelas. Dan semua sama-sama terhormat. Tidak perlu saling mencibir. Kalah di pemilu 2024, Ganjar Pranowo memutuskan untuk oposisi. Ganjar menegaskan
tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto yang akan resmi dilantik Oktober mendatang. Keputusan Ganjar ini pun dikomentari oleh Wakil Presiden pemenang pemilu 2024 Gibran Rakabuming Raka. Menurut Gibran, hingga saat ini Presiden pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto masih terus berupaya merangkul semua pihak. Meski begitu, dia memastikan menghargai keputusan Ganjar. Udah, nggak apa-apa ya, tetap ya mohon dikawal dari luar lah ya. Siapapun itu, masukan-masukan dari dalam, dari luar, dari oposisi tetap kita tampung ya, tidak masalah. Arahan dari Pak Presiden terpilih, semuanya akan coba dirangkul. Yang namanya dialog, komunikasi tetap kita jaga ya dengan semua partai. Komentar juga datang dari calon presiden pemilu 2024 Anies Baswedan. Anies menyebut dalam proses pilpres, pihak yang mendapat amanahlah yang berada di dalam kabinet. Namun, Anies juga mengaku belum memutuskan akan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Pakemnya nih, yang mendapatkan amanah konstitusi dari sebuah proses pilpres itu berada di dalam kabinet. Yang tidak mendapatkan amanah berada di luar kabinet. Itu pakem itu saya katakan dari dulu. Jadi saya merasa pakem itu baiknya dihormati dan saya berencana menghormati pakem itu. Usai ditetapkan sebagai pemenang pemilu 2024, Prabowo Gibran tampaknya terus berusaha merangkul partai yang selama pilpres berseberangan dengan mereka. Hasilnya, Partai Nasdem dan PKB menyatakan mendukung Prabowo Gibran, sementara PDIP dan PKS belum menentukan sikap. Tim Liputan, Kompas TV. Kalah di pemilu 2024, Ganjar Pranowo memutuskan untuk oposisi. Ganjar menegaskan tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang akan resmi dilantik pada Oktober 2024 mendatang. Lalu apa sebenarnya makna dibalik penolakan Ganjar itu? Dan apakah ini akan berefek besar sebagai penyeimbang di pemerintahan Prabowo Gibran? Kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, lalu juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak, dan analis politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Siti Zuhro. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu. Pagi Mas. Pagi. Pagi. Ya, saya ke Bang Andreas dulu nih, Bung Andreas. Mas Ganjar nolak gabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi apakah ini juga mencerminkan sikap PDI Perjuangan sejauh ini? Ya, sikap PDI Perjuangan itu belum diputuskan. Dan mungkin nanti baru pada saat rapat kerja nasional atau pada momen-momen berikutnya, dalam arti bahwa ya keputusan-keputusan seperti ini di PDI Perjuangan biasanya diambil di dalam suatu rapat rapat kerja secara nasional atau kongres, sebagaimana halnya dulu saya ingat tahun 2004-2005 itu, artinya ketika itu PDI Perjuangan juga memutuskan untuk berada di luar pemerintahan itu pada saat kongres. Jadi sebenarnya ini hal yang secara formal itu belum ada keputusan soal itu. Tapi apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar sebagai calon presiden, menurut saya baik, artinya dalam arti bahwa beliau tentu punya tanggung jawab moral sebagai calon presiden yang terlibat langsung di dalam proses pemilihan presiden kemarin gitu. Dan kita tahu bagaimana proses pemilihan presiden kemarin dengan berbagai peristiwa dan catatan-catatan yang juga terakhir kita lihat bahwa bagaimana catatan itu ada di dalam melalui keputusan Mahkamah Konstitusi, ada 3 hakim konstitusi yang membuat catatan di dalam yang menjadi dissenting opinion. Saya kira ini juga perlu dihormati, sehingga kalau keputusan Mas Ganjar dia untuk tidak bergabung di dalam kabinet ke depan, menurut saya itu suatu keputusan yang ya baik dan seharusnya dilakukan oleh seorang calon presiden. Hal yang sama juga kalau kita lihat secara implisit apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, itu pun kurang lebih mempunyai makna yang sama berkaitan dengan sikap mereka
di dalam pemerintah untuk pemerintahan ke depan. Tapi apakah Mas Ganjar memutuskan untuk beroposisi begitu ya, kemarin menyatakan diri untuk beroposisi. Artinya ini kan tidak berada di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah ini juga sudah dikomunikasikan dengan partai, terutama Ibu Mega? Jangan-jangan Bu Mega belum tahu gitu. Saya nggak tahu apakah itu sudah dikomunikasikan atau belum, tapi di PDI Perjuangan itu kan ya suatu ya wacana atau diskursus sebelum menjadi keputusan, ya kader bisa menyampaikan pandangan-pandangannya gitu. Dan tapi kalau setelah diputuskan, ya itu merupakan sikap bersama partai, dan itu adalah perintah untuk dilaksanakan. Tapi kalau belum diputuskan, ya itu saya pun kalau ditanya saya bisa memberikan pandangan soal itu. Ya, Bung Andreas. Oke. Sepertinya, ya Bung Andreas masih bisa dengar suara saya? Halo? Ya, Oke. Ya, ya. saya dengar. Oke, baik. Artinya sepertinya juga Bung Andreas tadi mengatakan belum tahu, tapi sepertinya ya partai memaklumi sikap dari Mas Ganjar ini sebagai calon presiden yang kemudian mengambil sikap untuk berada di luar pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Saya ke Bung Daniel dulu kalau gitu. Bung Daniel, apa yang Anda lihat dari sikap Ganjar, Mas Ganjar ini untuk menyatakan diri tidak berada dalam pemerintahan Prabowo Gibran, artinya ada di pihak yang oposan begitu. Ada respons dari Pak Prabowo sejauh ini soal sikapnya Mas Ganjar ini? Pertama ya seperti disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin ya, setelah acara Partai Amanat Nasional, Pak Prabowo tentu menghormati semua pihak yang memutuskan untuk berada di luar pemerintahan, dan itu adalah sikap yang baik dan salah satu cara membantu pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan. Kenapa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran tentu membutuhkan mereka-mereka yang menjadi dan memfungsikan dirinya sebagai watchdog, artinya kelompok penekan, pressure group dalam demokrasi itu sangat dibutuhkan, dan bagi Pak Prabowo itu adalah salah satu jalan untuk berkontribusi untuk kemajuan Indonesia, karena pemerintahan yang efektif tentu membutuhkan pressure group yang baik, dan Pak Prabowo sangat menghormati sikap Mas Ganjar. Namun tentu Pak Prabowo tetap berharap beberapa pihak, beberapa kelompok akan memperkuat pemerintahan beliau agar nanti menjadi pemerintahan yang efektif, khususnya di parlemen. Nah, di kabinet tentu Pak Prabowo seperti sejak awal disampaikan berkomitmen untuk mengajak putra-putri terbaik yang memiliki integritas yang tinggi, kemudian kompetensi mumpuni untuk bersama-sama membantu beliau. Nah, kontestan Pilpres kemarin yang memutuskan untuk berada di luar pemerintahan itu baik, dan tentu kita akan bekerja sama, dan ini maknanya juga bekerja sama, jadi jangan kemudian selalu ditafsirkan bekerja sama ketika kemudian Pak Prabowo mengajak untuk duduk bersama, silaturahim itu selalu bermakna untuk bersama-sama di dalam kabinet. Itu juga bisa dalam pemaknaan melakukan mutual understanding atau kesepahaman bersama yang saling menguntungkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini sebenarnya sudah dijelaskan sama Bung Daniel barusan. Padahal pertanyaan selanjutnya adalah, saya ingin menanyakan sebenarnya, kalau memang Pak Prabowo menganggap oposisi itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting untuk menjadi penyeimbang pemerintah, tapi sepertinya agak kontradiksi dengan sikap ataupun langkah Pak Prabowo yang belakangan ini begitu gencar merangkul semua pihak yang berseberangan selama Pilpres kemarin ya, termasuk juga berkunjung ke Nasdem dan PKB. Tapi tadi sudah dijelaskan. Tapi pertanyaannya saya ubah, seberapa penting sebenarnya lawan politik ini bisa menjadi tetap mengkritik pemerintah selama jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan, Bung Daniel? Pertama begini, dalam konteks safari, kemudian silaturahim Pak Prabowo ke
partai politik, ke tokoh, itu tidak selalu harus dimaknai merangkul kemudian bersama di dalam kabinet. Merangkul iya, tapi bersama di dalam kabinet itu belum tentu. Artinya yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo tadi saya sebutkan adalah istilahnya mutual understanding. Ada kesepahaman bersama. Nah, artinya ada hal-hal yang prinsipil bisa kita lakukan bersama, kita harus bersepakat bersama. Nah, tapi dalam hal-hal yang tidak prinsipil kita bisa berbeda. Kalau dalam bahasa agama ada yang usludiyah, ada yang furu'iyah, kira-kira begitu. Ada yang cabang-cabang yang kita bisa berbeda, ada yang dasar-dasar yang tidak boleh berbeda. Itu pertama. Kemudian kedua, terkait dengan apa yang Anda sampaikan tadi, ya Pak Prabowo pada prinsipnya tadi, kalaupun harus mengajak misalnya beberapa pihak di dalam kabinet, tentu Pak Prabowo punya berbagai syarat, tidak tidak membuka pintu begitu saja, kemudian berada di dalam, tapi kemudian syarat-syarat tadi adalah yang punya integritas, kemudian kompetensi. Selain itu, tentu bersepakat dengan visi dan jalan pembangunan yang sudah dirancang oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, artinya kalau boleh saya simpulkan bahwa pertemuan Pak Prabowo kemarin dengan Pak Surya Paloh dari Nasdem, lalu juga dengan Muhaimin Iskandar dari PKB, which is itu pengusung kompetitor lah, boleh dikatakan begitu pada saat Pilpres, belum bisa kami simpulkan juga bahwa itu akan berada dalam epicentrum kekuasaan, epicentrum pemerintahan 5 tahun ke depan, begitu ya Bung Daniel? Sampai detik ini kan misalnya ya, Nasdem, Pak Surya Paloh belum menyatakan bahwasannya mereka ingin di dalam pemerintahan, tapi mereka mendukung sepenuhnya pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, kalau kemudian nanti ingin di dalam pemerintahan pun demikian dengan PKB ya, tentu Pak Prabowo sangat welcoming begitu, membuka diri untuk teman-teman partai yang tadinya di luar koalisi kita untuk bergabung. Tapi terus terang Pak Prabowo tentu dalam posisi sejak awal merangkul semua pihak untuk bekerja sama. Nah, makna kerjasama ini bisa di dalam tadi saya sebutkan, dan Pak Prabowo senang tentu apabila bersama-sama di dalam pemerintahan, misalnya dengan PDIP, dengan Nasdem, dengan PKB, dan lainnya. Silahkan begitu. Tapi kalau kemudian memutuskan untuk di luar pemerintahan, misalnya kalau parlemen, kalau partai menjadi oposisi, ya tentu kita sangat menghormati, dan itu juga bentuk kerjasama yang apik dan baik. Oke. Saya ke Mbak Siti Zuhro, saya panggilnya Mbak Wiwi biasanya, Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, kalau lihat sikap Ganjar menolak gabung dengan Prabowo Gibran menjadi oposisi, padahal partainya sendiri belum memutuskan akan berada di mana gitu dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Apa analisis Anda yang Anda baca soal sikap Ganjar ini, Mbak Wiwi? Ya, saya mencoba memahaminya ini dalam konteks rentetan panjang ke belakang dan ke depan, ya. Jadi pasca Pilpres kemarin itu tentu gitu ya, memberikan satu pembelajaran, satu pelajaran yang sangat berharga untuk Indonesia, khususnya tentang kompetisi kontestasi. Bagaimana elit-elit ini berkompetisi, berkontestasi sampai menghasilkan pemilu yang tentunya berakhir ada di Mahkamah Konstitusi, lalu diputuskan oleh KPU RI, selesai kan gitu ya, ada pemenangnya. Maka dalam rentetan itu pula perlu ya dikaitkan dengan bagaimana perspektif ke depan. Nah, dalam perspektif ke depan saya melihat memang semua partai politik dan politisinya seyogianya memang siap gitu ada di kekuasaan dan siap ada di luar kekuasaan. Tadi apa yang dijelaskan oleh Bang Andreas sama Mas Dhanil itu sangat jelas gitu ya, sangat memberikan penjelasan yang menurut saya bahwa sebetulnya nggak ada yang aneh gitu ya. Kompetisi kontestasi ini harus diakhiri dengan menghargai yang menang gitu ya. Lalu yang kalah gitu untuk sementara dengan visi misi programnya itu letakkan dengan secara konsisten gitu ya, berkomitmen tinggi untuk tetap bekerja untuk NKRI. Jadi yang menang bekerja untuk NKRI, yang
yang kalah juga bekerja untuk NKRI semua sebetulnya. Sehingga ketika bahasa Prabowo tadi itu mengatakan akan merangkul semuanya, jangan didefinisikan sempit. Jangan didefinisikan sempit, diterjemahkan secara sangat terbatas. Itu artinya ya silakan masing-masing itu nanti bisa dengan spendingnya tadi itu membangun Indonesia dengan kapasitas masing-masing. Nah, kalau mau guyup ayo, tapi harus tadi itu Mas Dhanil mengatakan bersetuju dengan semua visi misi program berlanjut tadi atau kelanjutan yang diusung oleh Pak Prabowo. Padahal dalam kompetisi kontestasi yang namanya nomor 01 dan 03 itu beda. Maka seyogianya dalam konteks demokrasi partai-partai yang tidak sedang menang ini harusnya melakukan check and balances. Jadi itu nanti kita akan menyaksikan betapa pemerintah kuat, ya, eksekutif kuat, legislatif kuat. Lah di situ nanti akan saling empowering. Maka semua kebijakan dari pemerintah itu tidak nyelonong begitu saja. Karena apa? Karena eksekutif heavy di DPR kan gitu. Nah itu yang kita harapkan sehingga nanti kebijakan-kebijakan Pak Prabowo ini ke depan yang akan katakan melakukan pembangunan secara akseleratif ya untuk bidang ekonomi itu betul-betul dikawal oleh DPR yang kuat, oleh civil society yang oke, sehingga masukan-masukan untuk kebijakan, untuk perundang-undangan itu betul-betul well on the right track. Itu yang kita harapkan ke depan lah. Itu baru nyambung dengan visi besar kita untuk 2045. Kalau tidak stagnasi kita begini saja. Cuman setelah pemilu koalisi kocar-kacir, gerombol semua ke kekuasaan. Maksud tujuannya nggak jelas kalau menurut saya. Nah ini yang harus mungkin mulai diluruskan oleh Pak Prabowo ya sebagai pemimpin terpilih itu. Oke, kalau saya lihat dari pernyataannya Bung Andreas, Bung Dhanil, juga Mbak Wiwi ini, kalau Ganjar saat ini, Mas Ganjar ini menyatakan sikap untuk oposisi, meskipun partainya juga belum menyatakan untuk berseberangan dengan pemerintah begitu ya, untuk mengawal pemerintahan 5 tahun ke depan. Tapi apakah ini bisa diartikan bahwa sebenarnya sikap Ganjar ini masih dinamis ke depannya dan di kondisi-kondisi tertentu, in terms of certain condition, Ganjar bisa saja bekerja sama dalam hal-hal tertentu dengan pemerintah dan kedepannya kalau memang tidak cocok juga tidak bisa juga kita katakan akan bekerja sama. Jadi bisa bekerja sama atau tidak ini tergantung kondisinya begitu. Apa seperti itu kondisinya, Mbak Wi sejauh ini? Ya, ini menarik sekali ya. Jadi tentu saya mengacu pada statementnya Mas Ganjar bahwa beliau ini bukan politisi kemarin sore gitu ya. Sudah lama di PDI Perjuangan. Dia betul-betul kader, bukan kader karbitan kan gitu ya. Artinya apa? Dia menghayati betul bagaimana ke depan. Nah, tentu yang dikatakan oleh Mas Ganjar akan siap ada di luar kekuasaan itu bisa diterjemahkan. Saya ingin menerjemahkan bahwa ini adalah komitmen dan sekaligus bagaimana memberikan literasi gitu ya politik kepada publik luas bahwa memang etika moral politik harus dijunjung tinggi. Itu poinnya. Maka ke depan saya melihat memang Mas Ganjar bukan ketua umum partai betul. Tapi tidak mungkin seorang calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan yang dipercaya dan kader seperti ini harus tegak lurus itu bicara sekonyong-konyong tidak ada relevansi signifikansinya. Jadi menurut saya ini adalah salah satu ekspresi sebetulnya dari kader utama PDI Perjuangan untuk mengatakan akan di luar. Dan ini tidak tertutup kemungkinan adalah menurut saya ya ini kita terjemahkan sebagai pra gitu ya, pra standing position dari PDI Perjuangan yang akan nanti diklimakskan dalam hasil raker ya, rakornas apa gitu akhir bulan ini yang tidak tertutup kemungkinan memang dalam posisi yang akan menentukan memang lebih baik gitu, lebih tepat, lebih proper ada di luar kekuasaan itu. Oke. Dan saya tertarik juga dengan pernyataan Mbak Wi tadi soal civil society. Bagaimana mungkin nanti peran Mas Ganjar ini di 5 tahun ke depan mungkin akan mewakili civil society meskipun nanti sikap PDI Perjuangan seperti apa kita tidak tahu nanti ke depannya, tapi akan mengikuti arus keinginan dari civil society. Kira-kira begitu ya Mbak Wi ya?
Ya, ada kesadaran dari sejumlah elit politik ya, ini termasuk Mas Dhanil maupun Bang Andreas tentu gitu ya, memahami konteks ya. Saat ini pemilih yang mendominasi itu adalah orang-orang milenial. Tentu orang-orang milenial ini bangga dengan sosok-sosok ya elit politik yang mampu menjaga political commitment-nya, jadi komitmen politiknya dan merawat itu dengan sangat baik. Dan di Indonesia kita butuhkan civil society yang kokoh gitu. Ketika nanti itu kita perlukan, ketika DPR-nya layu kan gitu ya. Saya khawatir banget ini kalau sampai di DPR koalisi, bukan koalisi ya, semacam partai-partai yang ada di luar kekuasaan itu cuma PDI Perjuangan saja. Iya. Ini menurut saya ini musibah lagi. Karena yang lalu itu dengan sangat minim yang ada di luar kekuasaan Ya, itu tapi peraturan atau kebijakan-kebijakan itu yang tidak menguntungkan rakyat luas dan bahkan bisa mengancam NKRI kita itu lolos begitu saja. Ini yang nggak boleh. Saya tentu apresiasi Prabowo adalah calon pemimpin yang nanti akan menjadi presiden ya, yang sangat concern dengan itu. Maka tentunya gitu ya, meskipun militer, beliau itu pernah menjadi militer, bukan berarti akan membungkam civil society seperti itu, tidak. Justru ingin akan adanya penguatan civil society sebagai counterpart di situ. Baik. Itu. Ya, tapi kalau dibilang tadi di hot jangan sampai begitu ya nanti melempem gitu oposisi yang ada di parlemen. Tapi saya yakin kalau banteng biasanya kalau di luar kandang itu galak Mbak Wi. Benar nggak Bang Andreas? Ya PDI Perjuangan ini kan DNA-nya tuh DNA perjuangan. Oke. Dan berada di luar parlemen, berada di luar pemerintahan, di dalam pemerintahan itu ya sudah terlatih, terbiasa gitu. Dan untuk itu memang buat PDI Perjuangan tidak ada masalah gitu kalau harus berada di luar pemerintahan, dan ini adalah konsekuensi dari proses pemilihan umum, pemilihan presiden yang berlangsung kemarin. Karena secara ya artinya dari pemilihan legislatif, toh PDI Perjuangan adalah partai yang memperoleh suara dan kursi terbanyak di DPR gitu. Jadi peran-peran politik ini tetap bisa dimainkan secara efektif, ya baik di dalam maupun di luar gitu. Nah, tapi kembali pada apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar tadi, saya pendapat betul bahwa ini adalah memang ini sikap pribadi Mas Ganjar sebagai seorang kader yang pernah menjadi capres, dan itu adalah tanggung jawab moral beliau terhadap proses yang terjadi dan terhadap orang yang memberikan dukungan terhadap dirinya dan semua visi misi yang pernah dia kemukakan gitu. Dan saya kira ini penting untuk menunjukkan kepada publik bahwa dia punya tanggung jawab, dia punya komitmen terhadap apa yang pernah dia ungkapkan, apa yang dia pernah kemukakan gitu. Bahwa di dalam proses pemerintahan ke depan, dia juga mengatakan bahwa dia menghormati yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan kita lihat juga dengan catatan. Artinya secara yuridis ya itu ya sudah selesai gitu. Tetapi juga ada hal-hal politis yang harus menjadi ya artinya di sini kalau saya mau katakan bahwa ini ada legitimasi politik ini. Kalau misalnya Mas Ganjar mengatakan saya ingin bergabung di dalam kabinet yang akan datang, ini akan menghapus semua persoalan yang sudah terjadi sebelumnya. Saya tidak katakan bahwa kita harus mengingatnya terus, tapi catatan-catatan penting ini harus menjadi perbaikan untuk kita ke depan gitu. Dan representasi itu dilakukan oleh Pak Ganjar untuk disampaikan secara terbuka kepada publik, dan ini penting, menurut saya ini penting. Dan ya sudah seharusnya dan sewajarnya Mas Ganjar melakukan itu. Kalau tadi Bang Andreas mengatakan ada di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, kalau garisnya perjuangan sebenarnya sama saja posisinya begitu. Tapi kalau menyimak pernyataan Anda ini sepertinya ya masih ada kans gitu ya untuk PDI Perjuangan bisa bekerja sama dengan pemerintah 5 tahun ke depan. Kira-kira begitu ya, Bang Andreas? Iya, itu tadi artinya gini,
ini di luar ini kan terlalu sederhana mengartikan bahwa seolah-olah wah kalau ini terus kemudian kita tidak bisa bekerja sama. Selama pemerintahan Pak SBY kemarin juga tidak semua hal kita tolak gitu. Tapi ada hal-hal prinsip yang kemudian ya PDI Perjuangan berbeda pandangan ya itu biasa gitu. Bahkan di dalam parlemen yang di dalam kabinet pada waktu itu pun juga berbeda pandangan dengan pemerintahan Pak SBY, itu terjadi ketika PDI Perjuangan mempunyai sikap yang berbeda. Jadi hal-hal seperti ini buat PDI Perjuangan bukan merupakan suatu hal yang terlalu karena pembicaraan ini kan akhir-akhirnya bicara soal saya dapat berapa kursi kabinet, dia dapat berapa kursi. Itu kan ininya. Karena pada praktiknya, Bung Andreas, seringkali politik kita itu terlalu pragmatis. Jadi pragmatis dan banyak yang mengasumsikan demikian begitu kira-kira. Betul. Ya. Jadi soal dukungan dan ini, ya saya kira ini akhirnya Pak Prabowo yang harus menilai itu gitu dan sebagai pemegang hak prerogatif, saya kira beliau punya tentu punya kemampuan untuk menilai dan menyaring semua hal-hal yang berkaitan dengan ke depan bagaimana pemerintahan ini berjalan gitu. Ya, nah hal yang menarik lainnya, Bung Daniel, kalau tadi Anda mengatakan bahwa pertemuan dengan Pak Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, dan juga bahkan sempat bertemu ya di KPU dengan Anies Baswedan, berkomunikasi meskipun sedikit, tapi komunikasinya sangat baik, sangat positif begitu ya antara Pak Prabowo dan Mas Anies Baswedan sebagai orang yang saling berkompetisi di Pilpres. Tapi kan saya belum melihat dan publik juga belum melihat bahwa Pak Prabowo ini bisa berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo yang sekarang sudah menyatakan diri katanya untuk oposisi. Bahkan lebih jauh lagi mungkin dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang mengusung Mas Ganjar di Pilpres. Apakah sejauh ini komunikasi masih ada upaya dari Pak Prabowo untuk membangun komunikasi dengan Mas Ganjar meskipun dalam konteks dia bukan oposisi koalisi, dalam konteks pasca Pilpres untuk rekonsiliasi begitu ya. Apakah ada upaya ke situ berkomunikasi dengan Mas Ganjar dan juga terlebih ke Ibu Megawati Soekarno Putri? Tapi jangan dijawab dulu ya Bung Daniel. Saya akan tanyakan ini ke Anda nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun Bang. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Madu Teja Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu Teja Saset, enak sehatnya. Lelah, terus-menerus kesepian di tengah keramaian. Bosan, selalu ketinggalan berita. Ya saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kakor Lantas Polri, Bapak Irjen Pol Aan Suhanan. Saatnya Anda menikmati kompilasi berita terhangat selama sepekan. Karena kami tak pernah membiarkan Anda hidup tanpa berita. Saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda dalam Kompas Sepekan, setiap minggu, pukul 5:30 sore, di Kompas TV.
jeda tadi saya sempat menanyakan pada salah satu narasumber saya, Bung Daniel Anzar Simanjuntak sebagai juru bicara dari Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa tadi kan sempat berbincang juga kita bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh, dengan Gus Muhaimin, lalu juga sempat bertemu dengan Mas Anies Baswedan pasca Pilpres ya di KPU meskipun sebentar, tapi itu maknanya sangat dalam, publik melihatnya begitu. Tapi publik belum melihat pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo yang saat ini sudah menyatakan diri untuk berada di luar pemerintahan. Terlebih kepada Ibu Megawati Soekarnoputri juga sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang mengusung Mas Ganjar. Upaya untuk bertemu dengan Bu Megawati dan juga Pak Ganjar sejauh ini masih sering dibicarakan oleh Pak Prabowo atau masih sempat dibicarakan oleh Pak Prabowo, Bung Daniel? Selalu menunjukkan sikap rendah hati beliau yang selalu ingin bersilaturahim dengan semua pihak, termasuk dengan Ibu Megawati, dengan Mas Ganjar, dan sebagainya. Jadi upaya untuk menjaga silaturahim itu sampai dengan detik ini, itu tetap dilakukan, termasuk dengan Ibu Megawati, karena kita ingin bicara banyak. Ada dua hal misalnya dengan Ibu Megawati, selain tentu beliau sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, kemudian kedua beliau sebagai Presiden Indonesia kelima, dan itu penting karena Pak Prabowo membutuhkan saran, masukan, nasihat dari Ibu Megawati. Itu pertama. Kemudian kedua, Mas, yang perlu dicatat adalah Pak, dalam konteks apakah di dalam atau di luar pemerintahan, yang selalu disampaikan Pak Prabowo itu adalah komitmen dan loyalitas. Jadi jangan sampai kemudian begini, ada di satu perahu tapi kemudian membolongi perahu itu. Itu yang bahaya. Bahkan kami terus terang, Pak Prabowo berulang kali menyatakan sangat menghormati kalau kemudian ada di luar pemerintahan kemudian mengkritik, kemudian menekan, jadi pressure group. Konsisten dengan itu dibandingkan kemudian di dalam pemerintahan tapi kemudian membolongi perahu, itu yang sangat berbahaya. Dalam bahasa sederhananya sebenarnya begini, kalau kita dekat ya kita kalau mau mengkritik ya berbisik begitu. Kalau kita jauh kita teriak. Nah itu sama dengan analoginya, kalau ada di luar pemerintahan Anda akan berteriak ke publik. Anda teriak, ini salah, ini benar, ini harus diluruskan, dan sebagainya. Itu kalau kita di luar pemerintahan. Nah, kalau di dalam pemerintahan, kalau Anda ada yang tidak bersetuju, maka Anda harus berbisik. Cukup berbisik, jangan teriak gitu ya. Sampaikan di dalam, ini salah. Sama halnya misalnya saya, kalau saya tidak bersetuju dengan pemerintahan Pak Jokowi hari ini, ya saya berbisik, kami ngobrol di dalam dengan Pak Prabowo dan sebagainya, ini nggak setuju dan sebagainya, bukan kemudian di publik. Nah tapi kalau kami di luar, ketika saya di luar pemerintahan, maka saya sangat keras mengkritisi Pak Jokowi dan sebagainya. Nah itu yang saya sebut sebagai fatsun politik. Dan itu yang ingin dijaga oleh Pak Prabowo. Anda perhatikan Pak Prabowo ketika masuk di dalam pemerintahan, beliau total jadi prajuritnya Pak Jokowi. Tapi kemudian ketika di luar pemerintahan, Pak Prabowo total sebagai pressure person atau pressure group dan sebagainya. Nah itu konsisten dilakukan. Yang kita butuhkan itu ya seperti itu. Jadi jangan kemudian misalnya dalam pemerintahan, tapi kemudian nanti untuk cari simpati rakyat, kemudian ya di luar kritik macam-macam dan sebagainya. Nah itu yang kami sebagai konsistensi dan fatsun politik dalam demokrasi kita. Ini analogi yang sangat menarik menurut saya. Kalau ada di dalam, untuk menyampaikan kritik cukup berbisik, kalau ada di luar ya berteriak karena jaraknya jauh begitu. Nah yang ingin saya tanyakan, dengan komposisi partai politik yang begitu banyak mengusung Pak Prabowo Gibran di Pilpres, belum lagi nanti ditambah mungkin akan ada partai-partai baru yang ikut dalam koalisi begitu. Anda yakin gemuknya koalisi ini tidak akan berteriak meskipun ada di dalam? Ya itu tadi Mas, jadi sejak awal ketika Pak Prabowo mengajak untuk berada di dalam koalisi atau di dalam pemerintahan, maka fatsun politik itu atau etika itu harus dipegang. Itu Pak Prabowo tadi saya sebutkan sejak awal, ketika Anda mau di dalam pemerintahan, ini loh fatsunnya, ini loh etikanya, itu yang harus dipegang. Jadi kalau dalam satu
perahu kan sama dengan kita berkeluarga. Karena kita ada di satu rumah, maka semua hal yang kurang di rumah itu nggak mungkin kita bicarakan di luar. Kecuali kita di luar, baru kemudian kita berteriak, kita kritik dari luar. Jadi itu hal yang simple, itu hal yang sederhana, dan itu adalah etik yang harusnya berlaku di semua di semua politisi, di semua partai. Oke, nah ini masih akan saya tanyakan juga ke Mbak Wi, karena analogi Anda sangat menarik sekali, Bung Daniel. Mbak Wi, kalau kata Bung Daniel tadi ya, kalau berada di dalam menyampaikan kritik cukup berbisik karena dekat jaraknya, kalau di luar ya teriak kepada publik karena jauh jaraknya. Apakah Mbak Wi juga punya pandangan bahwa koalisi yang begitu besar, partai-partai politik yang menaungi atau mengusung Pak Prabowo Gibran ini tidak akan berteriak di luar? Karena kalau kita lihat pengalaman di eranya Pak SBY saja, kalau saya lihat ini banyak sekali partai-partai yang berada di dalam juga akhirnya berteriak. Salah satunya PKS pada saat itu. Bagaimana nih Mbak Wiwi? Iya, ini menarik ya. Jadi yang perlu kita camkan bersama bahwa dengan terbangunnya koalisi besar itu bukan pekerjaan yang ringan. Ini akan menjadi tentunya gitu ya, pekerjaan yang cukup berat dan diperlukan kepiawaian untuk mengelola gitu ya, bagaimana unsur-unsur dari kekuatan politik tadi itu terpuaskan kan gitu. Maka akan berbisik kalau terpuaskan gitu ya. Bisa lagi-lagi pragmatis ya. Tidak terpuaskan. Iya. Karena ini politik, kita tidak bisa menerjemahkan ini seperti ormas gitu ya, organisasi sosial kemasyarakatan gitu ya. Tidak, karena organisasi politik itu orientasinya kepentingan dan kekuasaan. Maka ketika dia meskipun dengan catatan tadi itu visi misinya jauh berbeda dengan katakan visi misi program dari rival yang sudah memenangkan, dia rela untuk bersatu. Ini harus dipertanyakan. Seberapa besar kerelaan itu? Apakah di tengah jalan nanti, ini 5 tahun loh, biasanya 4 tahun itu luar biasa, tahun terakhir baru memikirkan kompetisi kontestasi lagi. Nah itu yang ada di Indonesia seperti itu. Maka kita sudah pernah memiliki tadi itu sudah dikatakan sebelumnya bahwa kompetisi kontestasi itu ternyata bukan dari katakan suara lantang ya. Mas Nadir bilang bisik-bisik, buru-buru bisik-bisik di eranya Pak SBY itu teriak semua banyak kan ya. Dan 3 partai loh, bukan PKS saja loh. Di situ yang kritis itu luar biasa adalah Partai Golkar juga kalau saya tidak salah. PKS, Demokrat, bukan Demokrat lah yang memimpin kan. Golkar ya betul. Tentang BBM ya, kenaikan BBM. Malah yang saya lihat partai seperti PDI Perjuangan dan Gerindra yang di luar kekuasaan itu agak kaku malah karena partai yang sudah berkoalisi itu luar biasa kritisnya. Lah ini yang perlu kalau menurut saya perlu dicatat. Kalau begitu, kalau menyimak pernyataan Mbak Wi tadi bahwa akan berbisik jika semua pihak terpuaskan, ini beban sangat berat kalau begitu untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran juga ke depan, karena begitu banyak pihak yang harus dipuaskan, begitu Mbak Wi? Iya tentu. Karena bagaimanapun juga partai-partai itu mau bergabung itu kan ada hitung-hitungan. Jadi ada hitung-hitungan politiknya, pertimbangan politiknya, untung ruginya. Tidak mungkin gitu ya, tidak berhitung seperti itu. Jadi harus ada hitung-hitungan ya politiknya, ya ekonominya kan gitu ya. Dan untuk masa yang akan datang gitu. Jadi itu akan merepotkan Pak Prabowo sendiri. Sementara Prabowo itu sebetulnya ingin lari kencang gitu ya, membawa Indonesia maju di ASEAN, di Asia Pasifik, di global. Gimana ceritanya kalau domestiknya kacau balau kan gitu ya, internalnya nanti katakan gitu ya, tidak bisa menerima satu keputusan. Karena bagaimanapun juga saya nggak tahu seberapa idealis gitu ya partai-partai yang mengusung 01 kemarin dan 03 ya. Ya kalau 03 ini jelas ya, karena PDI Perjuangan akan ada di luar kekuasaan. Tapi yang sudah ada di 01 ini, seberapa besar dia masih dengan idealisme perubahan itu, yang beberapa poin tidak setuju dengan kebijakan dari Pak Prabowo waktu dikampanyekan itu loh. Ini yang apakah nanti
quote-unquote toxic gitu ya. Ini Dimaknai sebagai toxic. Kalau ngomong-ngomong soal puas tidak puas, berarti kalau saya lihat pemerintahannya Pak Jokowi 10 tahun belakangan ini banyak yang terpuaskan karena relatif banyak yang berbisik, kayaknya nggak ada yang teriak juga kayaknya kayak begitu. Jadi relatif tenang begitu ya 10 tahun pemerintahan ini. Iya betul Mas. Jadi di penghujungnya meskipun agak kocak juga ya. Gitu ya Bung Andreas, banyak yang terpuaskan berarti ini ya kalau selama 10 tahun PDI Perjuangan berada di dalam pemerintahan, Anda melihat juga banyak yang terpuaskan oleh pemerintahan Pak Jokowi begitu, karena nggak ada yang teriak sepertinya, banyakan yang berbisik sepertinya ya, begitu ya Bung Andreas ya? Kalau ada yang bisik, teriak diinjak-injak. Teriak setelah diinjak. Begini Bung Andreas, saya punya pertanyaan terakhir untuk Anda yang menarik juga untuk dicermati oleh kita bersama dan ini juga jadi tanda tanya publik. Untuk sosok Mas Ganjar Pranowo, saat ini kan menyatakan diri untuk berada di luar pemerintahan lah ya, untuk oposisi begitu katakan. Tapi saya yakin seorang Ganjar Pranowo akan punya visi ke depan, ingin punya investasi politik untuk berkontestasi kembali di 5 tahun yang akan datang. Karena masih muda, Mas Ganjar ini masih punya visi yang kuat dan potensial untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Kalau untuk tetap berada di permukaan, tetap dilihat publik, dengan posisi yang seperti ini apakah logis, Bung Andreas? Maksudnya dengan posisi seperti ini? Posisi saat ini Mas Ganjar tidak ada di pemerintahan, lalu juga bukan seorang kepala daerah, artinya kan harus tetap berada di permukaan, harus tetap disorot publik gitu. Bagaimana dengan posisi seperti ini? Jika ingin punya visi ke depan, ingin menjadi pemimpin kembali nanti, mencalonkan diri lagi menjadi pemimpin. Ya, saya kira tiap orang akan mengambil peran. Ya kalau politisi itu tentu dia tahu bagaimana mengambil peran dan memainkan peran itu di publik gitu. Saya kira situasi ini, hal inilah harus dipikirkan. Artinya ini soal pribadi Mas Ganjar gitu. Ya. Bahwa dia harus menempatkan diri bagaimana mengambil dan memainkan peran itu ke depan kalau masih ada keinginan itu ke depan nanti gitu. Yang lain ini kan kita interpretasi kita gitu. Dalam arti ya ini tentu merupakan hal yang sangat bersifat pribadi daripada Mas Ganjar, seorang Ganjar Pranowo tentunya. Kita lihatlah ke depan bagaimana dia mengambil dan memainkan peran tersebut gitu. Bisa jadi juga orang ketika diberikan peran tapi dia tidak bisa memainkan itu dengan baik, toh akan tenggelam di dalam keramaian publik seperti yang kita lihat sekarang ini gitu. Atau justru terjerumus gitu kan. Nah saya kira hal-hal seperti inilah yang sebagai politisi saya kira Mas Ganjar sudah tahu tempatnya itu. Tentu juga dengan dorongan mesin partai politik ya dari Mas Ganjar sendiri, PDI Perjuangan yang akan tetap menjadikan seorang Ganjar Pranowo ini seseorang yang tetap dipandang oleh publik, tetap dilihat oleh publik sebagai orang yang punya visi yang kuat dan calon pemimpin yang sangat potensial. Begitu kira-kira ya Bung Andreas. Ya, Ganjar adalah seorang kader dan dia sudah membuktikan dirinya sebagai seorang kader yang setia dan tekun melaksanakan keputusan-keputusan partai yang sudah diberikan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dan itu kita lihat. Mari kita tunggu, kita lihat. Bisa menambahkan Mas? Perjalanan. Oke, silakan singkat Mbak Wi. Iya, 2 hal aja, yaitu Mas Ganjar ini bisa menjadi leverage factor ya. Leverage factor jadi faktor yang bisa mengungkit bahwa politisi-politisi itu memang perlu punya idealisme gitu lah. Ini inspiring tentunya ke depan supaya ada role model kita ke depan itu. Bahwa etika gitu ya, tata krama, moral, politik itu dikedepankan. Itu aja sebetulnya. Terima kasih. Meskipun tidak punya jabatan apapun tapi bisa tetap jadi role model untuk publik, mencerminkan seorang politisi yang baik begitu ya kira-kira untuk sosok Ganjar Pranowo 5 tahun ke depan. Mari kita tunggu apa peran yang akan diambil dan dimainkan oleh Mas Ganjar Pranowo 5 tahun ke depan untuk tetap berada di permukaan, karena kontestasi politik saya yakin tetap akan diikuti oleh Mas Ganjar kira-kira nanti ke depan. Terima kasih politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, juru bicara Presiden terpilih Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, serta analis politik dari BRIN, Pak Siti Zuhro, telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, sehat selalu. Sampai jumpa lagi.
Sorotan selanjutnya di Sapa Indonesia Pagi. Setelah jeda, kami akan hadirkan informasi soal bagaimana mendapatkan momentum menuju ketahanan energi berkelanjutan yang maju di Indonesia dan kawasan. Kami punya bahasannya setelah jeda bersama dengan Paskalis Iswari sesaat lagi. Sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak di dunia, Ronaldo pun bertekad untuk terus melanjutkan kiprahnya di tahun 2024. Aktualita dunia olahraga terus menggebu, menjebol gawang informasi Anda. Bahkan di penghujung malam. Sportlovers Manchester United meraih kemenangan di pekan ke-10 Liga Premier Inggris. Kompas Sport Malam, Senin sampai Jumat, pukul 12 malam, live di Kompas TV. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat. Enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Lelah, terus-menerus kesepian di tengah keramaian. Bosan, selalu ketinggalan berita. Ya, saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kakor Lantas Polri, Bapak Irjen Pol Aan Suhanan. Saatnya Anda menikmati kompilasi berita terhangat selama sepekan. Karena kami tak pernah membiarkan Anda hidup tanpa berita. Saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda dalam Kompas Sepekan, setiap minggu, pukul 5:30 sore. Di Kompas TV. Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh KTA tidak jadi anggota partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Anda kembali bergabung di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Indonesia ditargetkan menjadi negara tangguh, mandiri, dan inklusif di tahun 2045. Yang artinya akan ada banyak kemajuan di berbagai sektor, dan salah satunya adalah sektor minyak dan juga gas. Lalu bagaimana peran sektor migas mendukung target Indonesia Emas 2045? Pagi ini kita akan ulas bersama Indonesia Petroleum Association Presiden Yuzaini Yusof dan juga IPA Convex 2024 Chairperson Krisna Ismaputra. Pak Yus, Pak Krisna, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, saya ngobrol ke Pak Yus dulu berarti ya Pak. Kita ngobrol secara umum dulu Pak Yus. Ini terutama soal di 2024 ini tren hulu migasnya seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Paskalis ya. Secara umumnya tren hulu migas sekarang investasinya adalah tren positif. Ya. Kita lihat realisasi investasi hulu migas mencapai 13,7 miliar US dollar dalam sekitar 210 triliun rupiah yang tercatat pada akhir tahun 2023.
Dan ini adalah rekod tertinggi ya dalam 8 tahun terakhir ya dari tahun 2016. Dan capaian ini naik sebesar 13% dibandingkan dengan investasi hulu migas global ya yang rata-ratanya kisaran dalam 6,5%. So jadi selain dari itu ada lagi indikasi lainnya. Kita lihat ada peningkatan dari segi aktivitas pengeboran dan juga proyek-proyek yang on stream ya di tahun ini. Realisasi pengeboran sumur ini pada tahun ini tahun lepas agak lumayan, ada lebih kurang 800 sumur yang telah dibor pada tahun 2023. So jadi salah satu lagi indikasi ialah tahun ini juga ada 15 proyek-proyek dan juga yang akan beroperasi, dan ini akan meningkatkan kapasitas produksi di Indonesia ini untuk oil dalam lebih kurang 42 juta barrel per hari, dan juga untuk gas dalam 324 juta kaki kubik gas per hari. Ini sangat mendukung kebutuhan energi pada kedepannya untuk Indonesia. Dan selain daripada itu, menurut angka perangkaran dari Dewan Energi Nasional, kita lihat pertumbuhan kebutuhan energi ini dari tahun ke tahun akan meningkat dalam 4 hingga 5% ya setiap tahun dalam periode 2023 hingga ke 2050. Ini menunjukkan bahawa kebutuhan energi itu meningkat 2 kali lipat untuk oil dan juga untuk gasnya 4 kali lipat ke depan. Dan selain dari itu, kita tahu walaupun energi baru terbarukan itu meningkat ya untuk kebutuhan energi, peran migas itu masih signifikan. Kerana kita lihat energi migas ini perlu mendukung kebutuhan energi nasional hingga ke tahun-tahun ke depan. Itu yang boleh saya sampaikan. Trennya positif, ada pertumbuhan baik di angka maupun aktivitas. Tapi apakah artinya tidak ada tantangan yang cukup besar nih Pak untuk Indonesia, terutama dalam menjaga ketahanan energi nasionalnya? Jadi tantangan utama yang kita hadapi pada saat ini adalah bagaimana Indonesia harus menjaga keseimbangan sistem energi. Kita tahu ada 3 yang kita sebutkan selalu. Satu ialah energy security. Ini merupakan bagaimana kemampuan negara itu untuk memenuhi kebutuhan energi pada masa saat ini dan juga mendatang. Yang kedua, energy affordability. Bagaimana sumber energi itu tersedia dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Dan yang paling penting juga, yang ketiga adalah environmental sustainability. Ini adalah cara bagaimana negara dapat memacu kemampuan untuk merumuskan masalah dalam berkait dengan emisi buangan ataupun karbon yang bertujuan untuk menciptakan energi yang ramah lingkungan. Itu sangat penting. Jadi 3 pilar ini sering berkait dan berhubung erat. Kita tahu peningkatan produksi migas nasional perlu ramah lingkungan, kita perlu mengurangkan import energi dari luar, dan juga kita mahu meningkatkan infrastruktur supaya downstreaming of energy, dan peningkatan energi baru terbarukan itu juga harus ditingkatkan. Ini sangat penting untuk peningkatan sosial dan ekonomi untuk negara. Dan kalau kita lihat, satu lagi tantangan ialah kita ada target 2030 pemerintah mahu produksi minyak dan gas itu naik ke taraf 1 juta barrel per day untuk minyak dan 12 standar kaki kubik per hari untuk gas. Jadi banyak yang diperlukan untuk Indonesia ini menarik investasi dari luar. Itu adalah salah satu tantangan yang juga kita lihat sangat penting. Dan again, we talk about yang kita lihat tantangan untuk menghadapi net zero carbon emission di tahun 2060. Kalau bisa dirangkum artinya adalah kita butuh energi yang hijau dan sustain, Pak Yus. Nah, Pak Krisna, apakah topik-topik dan juga tantangan yang tadi sudah disebutkan Pak Yus akan jadi topik utama di IPA Convex 2024 ini, dan mungkin apa yang jadi pembeda dengan IPA Convex di tahun-tahun sebelumnya? Baik, terima kasih Mbak Paskalis.
Ya, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Yus. Jadi tahun ini kita akan mengangkat isu temanya adalah gaining momentum to advance the sustainable energy security in Indonesia and the region. Ya. Jadi memang topik energy security ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Dan IPA Convex itu adalah merupakan suatu platform ya di mana kita mendiskusikan dan mencarikan jalan-jalan keluar atau solusi untuk terus meningkatkan, memperkuat industri minyak dan gas di Indonesia sebenarnya. Jadi selalu ada hal-hal baru yang harus kita lakukan, yang kontekstual dan juga yang bisa melibatkan lebih banyak pihak untuk duduk bersama mencarikan solusi-solusi itu tadi sebenarnya. Oke. Duduk bersama mencarikan solusi-solusi. Artinya apakah itu juga akan ada di program-program IPA Convex tahun ini? Yes, biasa. Ya. Jadi seperti biasanya kita mempunyai beberapa program untuk plenary, kita ada program untuk technical. Ya. Tahun ini banyak beberapa yang baru kita mulai. Misalnya untuk plenary, kita mengundang cukup banyak pembicara yang memang kita harapkan bisa berkontribusi untuk memberikan solusi. Kira-kira begitu. Tidak hanya dari dalam negeri, profesional yang ada dalam negeri, tidak hanya konsultan dalam negeri, juga internasional. Dan bahkan beberapa negara tetangga juga kita undang untuk urun rembuk ya. Melihat apa solusi region juga yang bisa kita berikan. Kemudian tahun ini juga kita mengedepankan program baru seperti teknologi session. Kita mencoba memperkenalkan teknologi yang ada gitu, beberapa perusahaan kita undang untuk berbicara itu, dan ini juga terbuka untuk publik. Ya. Jadi saya katakan tadi bahwa sebagai sebuah platform kita mencoba untuk mendiskusi, mencarikan solusi, tetapi juga karena IPA Convex ini ada convention dan exhibition, kita jadikan ini juga sebagai media edukasi dan mengkomunikasikan agar masyarakat seumum juga mengerti mengenai posisi oil and gas di dalam berkontribusi di energi transisi seperti itu. Ini targetnya siapa Pak untuk partisipannya? Partisipannya tentunya hampir semua pihak yang terkait, misalnya adalah dari government, pengambil keputusan, kemudian dari parlimen gitu ya, kemudian ada juga dari profesional oil and gas yang lain, para konsultan oil and gas ya, investors, juga masyarakat umum, dan yang paling penting juga tahun ini kita sangat intensif untuk melibatkan orang-orang muda. Ya, karena kita tahu orang-orang muda ini adalah akan menjadi penerus. Ya. Mereka harus mengerti situasi, persoalan, dan bagaimana oil and gas Indonesia ini bisa dikembangkan untuk mendukung energy security. Yang penting tentu dicatat. Ini kapan, lalu di mana gelarannya ini Pak? Baik. Rencananya kita akan mengadakan di ASBSD pada tanggal 14 sampai 16 Mei, jadi minggu depan, Mbak. Oh, oke. Ya. Jadi sebentar lagi persiapannya ya. Nah, ini juga yang tadi menarik untuk lebih dibahas adalah soal transisi energi. Ini kan juga lagi banyak yang membahas gitu ya Pak Krisna dan Pak Yus. Nanti kita akan ngobrol soal transisi energi usai jeda Pak Yus dan Pak Krisna. Jangan kemana-mana saudara, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali usai jeda. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh KTA tidak jadi anggota partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Lelah, terus-menerus kesepian di tengah keramaian. Bosan, selalu ketinggalan berita. Ya saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kakor Lantas Polri, Bapak Irjen Pol A.M. Suhanan. Saatnya Anda menikmati kompilasi berita terhangat selama sepekan. Karena kami tak pernah membiarkan Anda hidup tanpa berita. Saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda dalam Kompas Sepekan, setiap minggu, pukul 5:30 sore. Di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh KTA tidak jadi anggota partai.
lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Anda kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Pak Yus, saya ngobrol lagi tadi, Pak Yus kan bilang kalau permintaan energi kita kan terus bertambah ya Pak tiap tahun. Nah, bagaimana Indonesia menurut Bapak bisa bertransformasi, ini juga menciptakan sumber energi yang sustain? Ya, itu soalan yang sangat bagus ya. Kalau kita lihat, kita tahu Indonesia ini memiliki populasi lebih kurang 270 juta insan jiwa saat ini dan merupakan negara keempat ya dari segi populasinya terbesar di dunia. Jadi negara ini masih lagi di tahap pengembangan. Jadi kalau kita dalam pertumbuhan ekonomi yang sedang bertumbuh, energi itu sangat penting ya, very important supaya kita dapat meningkatkan lagi ekonomi negara. So rata-rata kalau kita lihat datanya mengatakan peningkatan energi itu dari tahun ke tahun adalah lebih kurang 4 hingga 5% ya, peningkatan dari especially yang terjadi lagi 2 dekad terakhir ini. So kemudahan akses energi di Indonesia ini penting sebab inilah caranya untuk kita pergi ke transisi energi. Kebutuhan energi meningkat dan juga permintaan untuk reduce emisinya juga penting untuk Indonesia kerana target net zero carbon emission untuk Indonesia ini 2060 kita perlu capai target itu. Jadi semua pemain-pemain dan juga tim dari migas ini dari industri ini perlu berkolaborasi bersama-sama supaya kita dapat mencapai target yang dua ini. Kebutuhan energi meningkat dan mengurangi carbon emissionnya juga. Dan kalau lihat apa yang diperlukan, yang dibutuhkan adalah ini satu usaha yang besar dan kita perlu something yang different, yang berbeda. Jadinya Indonesia perlu bersaing dan menarik lagi investasi dari luar dan juga dari dalam negeri. Dan cara yang perlu kita buat ialah satu ketetapan hukum ya untuk ease of doing business. Bagaimana kita boleh dapat membuat bisnes dengan mudah dan juga support dari pemerintah dan juga ya support function yang perlu di Indonesia ini. Ekosistemnya perlu diperbaiki dan juga harus meningkatkan minat untuk perusahaan-perusahaan besar dari dunia ni untuk terus investasi ke Indonesia. Itu yang penting sekali. Transformasi yang diperlukan untuk Indonesia. Oke, menarik investor sebanyak-banyaknya untuk bisa menggarap ini. Ini juga artinya apakah IPA Convex 2024 ini, Pak Krisna, akan ada kontribusi yang cukup besar terutama dalam masalah transisi energi ini? Oh iya, kita berharap demikian. Karena seperti kita katakan tadi bahwa kita mencoba memperkuat atau strengthen platform IPA Convex ini sebagai sebuah platform di mana bisa membantu pemerintah ya untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Yus bahwa security energi sangat penting. Karena suksesnya kita dalam bertransisi ya energi itu adalah energy security. Bahwa transisi ini harus berlangsung dengan sangat smooth landing ya. Karena kita tahu pada tahun 2045 kita punya target Indonesia Emas dan di situ dibutuhkan pertumbuhan ekonomi ya, tidak hanya untuk survive tapi untuk pertumbuhan ekonomi yang terus naik dari tahun ke tahun. Dan pertumbuhan ekonomi itu memerlukan energi sangat besar. Oleh itu tadi Pak Yus juga mengungkapkan berkali-kali ya lipat itu kebutuhan energinya gitu. Jadi meskipun nanti dalam proses energi transisi itu bahwa bauran energi kita adalah lebih banyak ke renewable energy, memang itu ingin kita capai ya. Kita ingin mencapai satu energi yang low carbon yang kita sebut begitu ya kan, yang untuk ke depan. Tetapi prosesnya ini memang penting sekali agar kita tidak stall di tengah gitu ya. Jadi tidak semata-mata hanya kita bisa seperti membalikkan telapak tangan, tapi memang perlu persiapan yang matang sekali. Nah, energi fosil dan ini oil and gas itu bisa menjadi pendukung. Jadi saya mengatakan bahwa diskusi-diskusi kita mencarikan penguatan untuk industri migas itu menjadi sangat penting untuk suksesnya sebuah transisi energi bagi Indonesia. Agar tidak hanya bertransisi dari energi yang
high carbon emission ke low carbon emission, tapi memang juga target-target pemerintah untuk mencapai 2045 Indonesia emas sebagai itu juga penting sekali buat kita sebagai sebuah negara. Oke, ini PR yang masih banyak harus dikerjakan. Tapi dari yang harus dikerjakan ini yang penting juga kolaborasi nih Pak Yus. Jadi bukan hanya tugasnya pemerintah atau tugasnya investor misalnya, tapi kolaborasi menjadi penting. Nah dari kacamata IPA Pak Yus, ini apa sih peran atau nanti mungkin sinergi dan kolaborasi yang akan dilakukan IPA, lalu juga bagaimana para pelaku industri ini bisa mendorong secara efektif supaya target-target dari transisi menuju energi yang lebih bersih dan hijau ini bisa tercapai, Pak? Ya. Jadi seluruh pemangku kepentingan yang terkait perlu secara proaktif melakukan peran dan tanggung jawab masing-masing. Satu, kita perlu identifikasi dan menyamakan perspektif kepentingan bersama nih, antara kedua pihak ya, pemerintah dan juga investor. Dan kita perlu memanfaatkan kemajuan teknologi, itu juga penting, itu yang ditekankan di dalam IPA Convact kita. Dan perlu adaptasi terhadap kebijakan baru. Ini penting, dan perubahan sosial yang diperlukan, perubahan ekonomi yang diperlukan. Jadi IPA kami melakukan peran yang strategis, ya, memfasilitasi koordinasi dan juga kolaborasi dari segi advokasi bersama dengan pemerintah dan juga pemangku kepentingan yang lain, akomodasi dan juga business supportnya, dan dalam banyak regulasi dan juga percepatan perbuatan kebijakan itu perlu. Itu tujuan kami berada di sini, dan kami juga memberikan saran dan sudut pandang taktis yang kata orang continuous lah, ya, yang continuous dan selalu memenuhi perannya untuk navigasi industri ini ke depan. Itu objektif kami. Dan kami sebagai IPA ini, member of IPA, kita akan terus mendukung pemerintah Indonesia dalam lanskap energi ini yang sangat kata orang berkembang pada saat ini. Dan saya percaya dengan kekuatan seiring kolaborasi yang diadakan dari semua pihak, kita bisa untuk mencapai target yang telah kita katakan tadi, memenuhi kebutuhan energi ke depan dan juga mereduce emissionnya karbon as per target. Oke, pertanyaannya sama untuk Pak Yus dan juga Pak Krisna. Untuk IPA Convex di tahun ini, apa harapannya Pak? Untuk saya dan juga tim saya, ya, saya berharap agar acara IPA Convex 2024 ini akan berjalan dengan lancar, ya, dan menjadi platform untuk memungkinkan para pemangku kepentingan dalam industri migas untuk bertemu, ya, berbincang, berinteraksi dan juga membangun kemitraan yang kuat. Jadi kita mahu terciptanya kolaborasi yang lebih erat dari semua pihak, dari pemerintah, industri, akademisi dan organisasi yang non-pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan juga keberlanjutan industri migas ini ke depannya. IPA Convex juga akan menjadi tempat untuk perusahaan-perusahaan untuk mempamerkan inovasi yang terbaru, teknologi yang kita ada, yang canggih dari industri migas ini, yang boleh kita gunakan untuk kita mencapai target yang kita nyatakan tadi, increase energi dan juga mereducekan emisi. Jadi tentunya banyak masukan dan dorongan yang kita akan dapat di IPA Convex ini untuk pertumbuhan industri ini. Itu yang harapan saya. Oke, kalau dari Pak Krisna? Ya, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Yus tadi adalah bahwa harapan kita bahwa IPA Convex ini menjadi platform yang sangat penting, jadi platform yang penting untuk semua stakeholder, baik itu stakeholder yang terkait langsung dengan industri oil and gas, tapi juga tidak hanya berhenti di situ, karena kita juga ada exhibition dan sebagainya yang disampaikan tadi. Ini juga penting untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman yang lebih sesuai kepada semua masyarakat Indonesia. Jadi saya berharap bahwa akan cukup banyak yang mengunjungi IPA Convex ini, karena banyak hal akan ditampilkan di sana. Dan seperti Pak Yus katakan, dengan memahami persoalan itu, maka kita bisa bersama-sama untuk menghadapi semua tantangan ini dan mencapai target yang kita butuhkan. Oke, semoga bisa jadi benar-benar kontribusi untuk menciptakan energi yang sustain, yang lebih hijau, supaya target di 2045
bisa benar-benar tercapai, Pak. Betul sekali. Terima kasih Pak Krisna, Pak Yus sudah bergabung di Sapa Indonesia pagi hari ini. Sukses acaranya 14-16 Mei 2024 nanti. Amin. Terima kasih Pak, sampai ketemu, sehat selalu. Baik, terima kasih. Dan saudara, Sapa Indonesia pagi akan kembali dengan Kompas Bisnis. Kami punya informasi soal impor beras yang berlanjut saat produksi dalam negeri diperkirakan surplus atau lebih dari kebutuhan. Cuaca panas dan kekhawatiran gagal panen jadi alasan Kementerian Perdagangan. Jangan kemana-mana, Kompas Bisnis segera kembali. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja di istana, Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca ya. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Ayo, ikut kami bertualang menikmati serunya eksotika alam. Keren banget. Tambah wawasan dengan mengenal warna-warni budaya. Dan kenali tempat-tempat hangout yang keren untuk referensi liburan. Ikuti Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda saudara, kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Cuaca ekstrem yang diproyeksi terjadi sampai Agustus mendatang beresiko terhadap pertanian. Gagal tanam dan gagal panen mengancam. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bilang mengantisipasi dampak ini, pemerintah akan mengimpor 3,6 juta ton beras. Skenario impor beras disiapkan pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan harga sembako tetap stabil. Pemerintah sudah memutuskan impor beras, kalau nggak salah tahun ini berapa ya? 3,6 juta. 3,6 juta, tentu itu untuk persiapan ya. Karena ini ada perubahan iklim,
cuaca ekstrim di Filipina saya dengar sudah berapa tuh? Sudah 45 derajat ya? Nah iya, kita kan sudah 34 kan? Kita sudah 34, biasanya 32. Berikutnya Saudara, Presiden Joko Widodo memastikan stok beras aman meski Indonesia sudah mulai memasuki musim kemarau. Jokowi bilang stok beras di Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton. Pemerintah juga sedang membangun sumur pompa untuk mengantisipasi cuaca ekstrim. Banyak memang sudah meludak beras lokal dengan harga 12.000 sampai 13.000. Ya, saya kira ya harganya baik. Ya artinya dari angka inflasi juga akan turun kan di bulan yang kemarin. Kalau stok di Bulog sendiri sekarang ada 1,6 juta. Yang biasanya kita stok itu hanya maksimal itu biasanya hanya 1,2 atau yang sering itu malah di bawah 1,2. 900.000 rata-rata stok kita ini 1,6 stok di Bulog. Coba dicek ke Bulog, bener nggak 1,6? Ya baik. Tapi apapun untuk kemarau ini kita telah mengantisipasi dengan membuat sumur-sumur pompa di titik-titik yang kemungkinan sudah kita hitung akan kekurangan air. Terutama di titik-titik yang berkaitan dengan pertanian, dengan beras. Sudah dimulai oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian PU. Sementara itu, Saudara, BPS mencatat pada triwulan pertama tahun 2024, pertumbuhan sektor pertanian tanaman pangan tertekan sangat dalam, sampai minus 24,75% secara tahunan. Tren pertumbuhan negatif ini sudah terjadi sejak awal 2023. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti bilang, penurunan produksi komoditas pangan terjadi karena fenomena iklim El Nino. Pertanian terkontraksi sebesar 3,54% disebabkan oleh penurunan produksi komoditas pertanian pada awal tahun 2024, khususnya tanaman pangan karena fenomena El Nino yang berpengaruh pada paruh kedua tahun 2023. Nah, Saudara, Lebaran selesai, demikian juga dengan gejolak harga beras. Seharusnya demikian ya. Tapi kalau mengacu ke data Badan Pusat Statistik, tren harga beras masuk April kemarin sudah melandai. Kita lihat data berikut ini. Nah, ini dia Saudara harga beras di tahun 2024. Kita lihat dulu di bulan Januari ini ada data beras premium dan juga beras medium. Januari beras premium ini di harga Rp13.622,99. Sementara medium Rp13.187,17. Di bulan Februari kita lihat lagi, ini sebetulnya ada kenaikan tapi ya tipis lah ya, tapi lumayan banyak juga nih ternyata sekitar 1.000 lah ya. Ini untuk premium ada di harga Rp14.552, kemudian medium Rp14.161. Bulan Maret untuk premium Rp14.548,03, kemudian medium Rp13.964,6. Nah, bulan April ini tadi yang dibilang sudah mulai melandai ya. Untuk beras premium ini di harga Rp13.511,92 dan juga untuk beras mediumnya ini ada di Rp12.759,11. Nah, ingat pekan lalu BPS bilang harga beras deflasi 2,7%. Ini tercermin di harga beras bulan April tadi yang lebih rendah dari posisi di bulan Maret. Lalu apa sebetulnya yang memengaruhi volatilitas harga beras? Rumusnya pembentuk harga, apapun ya, nggak cuma beras tapi juga gula, minyak, ini tetap sama, yaitu angka kebutuhan atau permintaan. Kita lihat lagi grafis dari BPS ini, secara kebutuhan ini tidak fluktuatif, tapi kalaupun naik juga tidak terlalu signifikan. Ini kita lihat kebutuhan konsumsi beras. Dari tahun 2020
sampai tahun 2023. Kita lihat ya, di tahun 2020 ini adalah 29,37 juta ton. Kemudian di tahun 2021 30,04 juta ton. Lalu di tahun 2022 30,20 juta ton dan di tahun 2023 adalah 30,90 juta ton. Nah, apa yang menjawab angka kebutuhan? Sudah pasti jawabannya adalah produksi. Nah, impor ini tidak serta-merta dilakukan tanpa angka produksi. Kita lihat lagi datanya. Soal data konsumsi di tahun ini. Ya, ini produksi beras tahunan. Di tahun 2021, saudara, ini ada 31,36 juta ton. Kemudian di tahun 2022 ada 31,54 juta ton. 2023 30,90 juta ton dan di 2024 ini bulan Maret sampai dengan April ya, datanya ini diperkirakan ada 8,46 juta ton dan di 2024 ini diperkirakan 35 juta ton produksi berasnya. Jadi tahun ini diperkirakan konsumsi beras mencapai 31,2 kalau produksinya tadi mencapai 32 juta ton, artinya kita sebetulnya masih surplus sekitar 800 ribu ton. Nah, masalah baru saudara muncul, yaitu cuaca panas berlebih yang dikhawatirkan bikin petani padi gagal panen. Produksi dalam negeri yang diproyeksikan surplus ini enggak bikin tenang. Impor jadi jalan ninja untuk mengamankan produksi dan meredam gejolak. Selama Januari sampai Maret, pemerintah sudah merealisasikan, ini ya datanya, 1,41 juta ton. Nah, rencananya dilanjutkan di April sampai dengan Desember adalah 3,76 juta ton. Problemnya lagi saudara, negara sumber impor beras kita ini juga kena gelombang panas loh, terutama Thailand dan juga Vietnam. Nah, ini deh nih, Thailand dan juga Vietnam. Komposisinya ini cukup dominan ya, untuk Thailand ini 24,35%, sementara untuk Vietnam ini 74,06%. Artinya kebutuhan impor pun sebetulnya belum tentu aman jika negara tetangga ini mengalami gagal panen. Nah, saudara, pemerintah akan mengimpor 3,6 juta ton beras untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim. Apakah langkah ini tepat saat produksi beras surplus? Kita akan bahas sesaat lagi. Kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Ini lonjakan suara tertinggi, suara PSI 2,54%. Topik-topik hangat dibahas bersama narasumber kredibel. Ridwan Kamil ini sudah dapat restu nggak sih dari Pak Erlangga? Kasus TPPU ini tegas dan terarah. Kami lengkapi referensi Anda dengan berita peristiwa teraktual. Kenapa masih harus nunggu PDIP lagi untuk pengajuan hak angket? Tewasnya satu keluarga di apartemen Penjaringan, Jakarta Utara. Ikuti Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Saya melihat dua orang ini kaki tangan. Nah, ada big Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu di rumah klien Anda, Pak Syahrul. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Kompas Bisnis kembali hadir untuk Anda saudara. Nah, di level berapa stok beras dinyatakan aman? Apa urgensi mengimpor beras saat produksi diproyeksi surplus? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Eliza Mardian, Ekonom Core Indonesia. Selamat pagi Mbak Eliza. Selamat pagi Mbak Putri. Ya, Mbak Eliza, ini kan impor selalu jadi quick win gitu ya untuk meredam masalah kebutuhan pangan terutama beras. Sudah tepatkah sebetulnya kebijakan ini ditempuh saat data BPS sebetulnya memperkirakan Indonesia ini surplus beras? Ya, jadi sebetulnya impor ini sah-sah saja ya, tidak ada yang salah dengan impor jika produksi dalam negeri tidak memadai. Nah, tapi dari sisi data kita mencerminkan bahwa proyeksi produksi kita tahun 2024 ini akan surplus ya tadi. Misalnya estimasi tahun 2024 itu produksinya adalah 32 juta ton. Sementara kebutuhan kita itu selama 1 tahun 2024 itu hanya 31,2 juta ton. Artinya ada tetap masih surplus. Nah, yang menjadi soal itu adalah di distribusinya. Jadi memang secara stok aman, tapi kan di distribusi ini belum tentu tersedia ada di level pedagang sehingga bisa diakses oleh konsumen. Nah, kita tahu bahwa 90% dari total volume beras itu yang di pasaran, itu 90%-nya dikuasai oleh swasta. Termasuk di dalamnya itu adalah pengusaha beras, penggilingan, juga rumah tangga petani. Pemerintah hanya mengendalikan 10% stoknya aja dari total beras tadi. Nah, jadi sebetulnya yang menjadi soal ini adalah di distribusinya. Bagaimana caranya agar yang tadi surplus tadi itu terdistribusi ke seluruh Indonesia secara merata sehingga harganya relatif stabil, tidak ada gejolak harga. Mbak Eliza, kalau hitungan awam nih antara produksi dan juga konsumsi ini kan ada surplus ya sekitar 800.000 ton. Nah, sebetulnya itu berapa sih angka stok aman untuk jaga kestabilan harga beras? Berapa persen sebetulnya dari konsumsi? Ya, sebetulnya nggak ada hitungan pasti Mbak berapa stok aman untuk beras ini, tapi minimal itu Bulog harus memegang 10% dari total kebutuhan nasional, kurang lebih sekitar 3 juta ton lah ya, 3-4 juta ton. Nah, tapi kita lihat bahwa saat ini Bulog CBP-nya itu sekitar 1,6 juta ton, tapi itu 84%-nya itu dari impor dipenuhinya. Bukan dari cadangan dari penyerapan gabah dalam negeri. Gabah dalam negeri itu berasnya itu hanya terserap sekitar 278.000 ton. Nah, jadi kan ini persoalannya adalah bahwa pemerintah ini seperti panik. Mereka di sisi hulu tadi produksi kita surplus, tapi di sisi hilir ini ada kepanikan dari pemerintah sehingga mereka jalan pintasnya adalah impor. Nah, ini kan ada semacam miss ya antar dari hulu sampai ke hilirnya sehingga pemerintah ini menempuh dengan cara impor. Padahal kalau misalnya Bulog optimal dalam menyerap gabah petani, ini stok di pemerintah ini akan relatif aman dan bisa menstabilisasi harga ketika harga di pasaran itu naik. Karena bagaimanapun pemerintah tidak bisa melakukan intervensi harga langsung ke pengusaha di level pedagang ya. Karena memang itu adalah ya perdagangan seperti itu. Pemerintah tidak bisa masuk ke ranah situ. Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah stabilisasi harga dari penyerapan harga beras di dalam negeri. Seperti itu, Mbak. Mbak Eliza tadi sempat mention soal distribusi nih, Mbak. Nah, ini sebetulnya kalau Mbak Eliza lihat sendiri, distribusi beras yang terjadi saat ini seperti apa? Apa permasalahannya? Ya, jadi permasalahannya adalah pertama tadi petani kita itu kan ada yang menerapkan sistem ijon, yang mana mereka itu dibeli harga dengan gabah murah. Nah, terus juga itu pertama. Yang kedua adalah menyoal rantai pasok kita yang masih panjang. Ada middleman di sini, sementara datanya itu tidak tersedia, sehingga terjadi asimetris informasi yang menyebabkan mempengaruhi kepada harga. Jadi petani ini tidak langsung menjual berasnya itu ke konsumen, tapi ada perantara-perantara yang panjang ini, yang mana ini bisa jadi terjadi asimetris informasi dan harga di pasaran ini secara artifisial, jadi tidak mencerminkan supply yang sesungguhnya. Ini terbukti di 2023 kemarin. Kita El Nino, tapi ternyata hanya turun 440.000 ton, sementara pemerintah itu mengimpornya sekitar 3 juta ton lebih ya. Nah, tapi di pasaran harga masih bertengger tinggi. Artinya di sini
ada faktor distribusi yang mana ini karena asimetris informasi, karena ketidakadaan data yang akurat di setiap pemain rantai pasok beras ini, Mbak. Karena tadi 90% perdagangan beras itu dikelola oleh swasta, yang mana ini tidak ada datanya seperti itu. Jadi sulit sekali untuk trackingnya. Oke, kita balik lagi soal impor nih Mbak. Apa sih Mbak yang terjadi sebetulnya kalau Indonesia nggak impor? Sebetulnya kalau tadi distribusinya itu dibenahi dengan baik, kita sebetulnya tidak perlu impor untuk beras yang medium yang biasa kita konsumsi. Tapi kan kita juga ada beberapa jenis beras yang memang itu perlu diimpor ya, seperti basmati. Itu kepentingan untuk restoran. Nah, tapi untuk beras yang varietasnya misalkan seperti R4 atau Ciherang seperti di Indonesia, itu sebetulnya kita seharusnya cukup ya, tidak perlu impor juga tidak apa-apa. Tapi kan karena tadi pemerintah sudah tidak sanggup menyerap beras dalam negeri, sehingga mereka harus mengisi cadangan pangannya ini dari impor. Jadi karena ada faktor kepanikan dan Bulog pun terbatas karena memang dari segi anggaran mereka hanya ditugaskan HPP-nya itu sekitar 5.000 gabah kering. Nah, sekarang ada kebijakan fleksibilitas harga itu sampai 5.000 sampai 6.000, tapi petani pun masih kurang tertarik untuk menjual ke Bulog karena memang dari sisi harga produksinya sendiri itu sekarang sudah naik sekitar 6.000 lebih, Mbak. Jadi memang petani itu cenderung nggak untung nggak rugi jika menjual ke Bulog. Nah, makanya petani ini masih menjual banyaknya itu ke tengkulak, yang mana tengkulak ini harganya itu bisa ditekan oleh tengkulak kepada petani gitu, Mbak. Oke, jadi seberapa besar Mbak Eliza kenaikan harga beras ini bisa menyumbang inflasi dan menekan daya beli masyarakat? Ya, beras ini kontribusi terhadap bucket inflasinya itu sekitar 3%. Jadi memang sangat besar sekali apabila terjadi kenaikan harga itu inflasi kita langsung tinggi. Misalnya aja inflasi awal di tahun 2024 itu Februari dan Maret itu masih sekitar 10%. Nah sekarang per kemarin itu sekitar turun ya, inflasi pangan itu sekitar 9,4% secara year on year. Artinya apa? Bahwa inflasi pangan kita masih tinggi. Konsekuensinya adalah inflasi inti untuk membeli barang seperti yang barang sekunder atau tersier itu jadi turun. Ini tercermin dari inflasi inti yang turun. Karena bagaimanapun hampir 60% pengeluaran masyarakat itu dikeluarkan untuk pangan. Jadi memang sangat sangat berdampak ya kenaikan harga pangan itu di level terutama di level menengah dan bawah. Dan pemerintah di sini harusnya lebih siaga dan lebih gercep untuk mengendalikan stabilitas harga. Oke, Mbak Eliza, ini kan saat ini juga pesta pemilu udah usai nih, tapi ekonomi juga masih nggak pasti. Bansos ini masih harus berjalan nggak sih? Ya, pemerintah kan menjanjikan ya Mbak, pembagian bantuan pangan di tahap kedua ini tuh sekitar kurang lebih 600.000 ton gitu ya. Nah, tapi yang terrealisasi itu baru sekitar 4.300 ton, artinya 1,97% dari realisasi. Jika kita bandingkan dengan realisasi 2023-2024, yang tahap pertama itu 100% realisasinya. Nah, pada tahun 2024 awal itu realisasinya sekitar 99%. Artinya adalah bahwa pemerintah pun akan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal kita untuk memberikan bantuan pangan. Sebetulnya begini Mbak, pemerintah itu kan sudah ada instrumen bantuan pangan non tunai ya, BPNT. Nah, tapi karena pemerintah berbaik hati menambah lagi bantuan pangan seperti Rastra zamannya dulu, itu dengan memberikan beras-beras ke masyarakat miskin. Nah, kita telusuri proporsi rumah tangga miskin itu 51%-nya itu adalah bekerja di sektor pertanian. Artinya yang mendapatkan bansos pemerintah itu banyaknya petani. Jadi sebuah ironi, petani menanam komoditas pertanian, tapi di satu sisi mereka pun yang banyak menerima bantuan pangan sosial seperti itu. Jadi kan ini sebuah ironi ya, kok pemerintah dalam hal ini terlihat bahwa kebijakan untuk sektor pertanian sampai saat ini dapat saya katakan itu masih kurang
memadai untuk mensejahterakan kehidupan petani. Tadi BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terutama di sektor pangan itu turun anjlok, turun dalam banget ya, bahkan terkontraksi sampai minus 24%. Ini kalau sektor tanaman pangan ya Mbak. Artinya yang menerima kenaikan harga di awal tahun kemarin, awal tahun lalu itu ternyata yang banyak menerima harga tinggi itu adalah di level pedagang. Petani itu tidak banyak merasakan kecipratan istilahnya dari kenaikan harga beras dan GKP di awal paruh 2024. Malah yang banyak menikmati ini adalah para pedagang seperti itu. Dan harus hati-hati bahwa nanti November kita akan pilkada serentak ya. Nah ini biasanya untuk masa kampanye sekali lagi kita biasanya untuk silaturahmi ke konstituen dan lain-lainnya itu kita akan ada permintaan beras yang tinggi. Nah disinilah pemerintah bagaimana cara untuk mengawasi dan mengatur distribusi beras agar tidak terjadi kelangkaan di level konsumen. Karena bagaimanapun konsumen tadi akan dirugikan jika pemerintah tidak segera membenahi rantai distribusi beras kita yang masih karut-marut kalau menurut saya. Berarti yang jadi catatan adalah tidak hanya kebijakan sektor pertanian ini soal impor saja, tetapi juga bagaimana tadi distribusi maupun juga harga di tingkat petaninya. Terima kasih Ekonom Kor Indonesia, Eliza Mardian sudah berbagi di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mbak Eliza. Amin, sama-sama Mbak. Saudara, dalam sidang kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terungkap ada tawar-menawar permintaan auditor Badan Pemeriksa Keuangan kepada Kementerian Pertanian senilai 12 miliar rupiah. Informasi selengkapnya usai jeda. Kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Jalan-jalan, let's go! Ayo ikut kami bertualang menikmati serunya eksotika alam. Keren banget! Tambah wawasan dengan mengenal warna-warni budaya. Dan kenali tempat-tempat hangout yang keren untuk referensi liburan. Ikuti Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Wow. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Dari Wings Food. 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Dalam sidang kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terungkap ada tawar-menawar permintaan auditor Badan Pemeriksa Keuangan kepada Kementerian Pertanian senilai 12 miliar rupiah. Menurut saksi, awalnya auditor BPK meminta uang 10 miliar rupiah
namun naik menjadi 12 miliar rupiah untuk mengubah penilaian BPK terhadap Kementerian Pertanian yang dipimpin SYL atau Syahrul Yassin Limpo atas masalah food estate. Akhirnya disanggupi pihak Kementan senilai 5 miliar rupiah yang uangnya diperoleh dari vendor Kementan. Kementerian Pertanian pun mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari penilaian BPK. Sepengetahuan saksi melalui sekjen, dibahas sekjen, permintaan itu. Iya, sama Pak Menteri mungkin seperti itu. Diminta urunan lagi? Diminta urunan lagi? Enggak. Lalu belum kita bahas itu. Oke, nah. Belum ada kejelasan itu. Pas itu belum ada kejelasan. Ya. Nah, akhirnya apakah sepengetahuan saksi dipenuhi semua permintaan 12M itu? Atau hanya sebagian atau bagaimana yang saksi tahu? Enggak, kita tidak penuhi. Saya dengar enggak dipenuhi itu. Yang saya dengar mungkin nggak salah sekitar 5M atau berapa gitu. Selang berapa lama kemudian keluar opininya? Keluar, WTP kita keluar. Menjadi apa? WTP Kementan. Iya. Jaksa KPK Melier Volmar Simanjuntak menyebut pemeriksaan soal penilaian WTP Kementan untuk membantah keterangan Syahrul Yassin Limpo di sidang-sidang sebelumnya. Dari fakta persidangan terungkap adanya permintaan uang untuk memuluskan penilaian. Sama untuk masuki WTP itu muncul dikarenakan ada beberapa kronologis. Di antaranya dari fakta persidangan tadi yang kita lihat dari saksi menjelaskan ada permintaan uang dari pihak BPK. Itu dengan sendirinya menjawab ataupun membantah ataupun mengkonter. Kenapa kemarin selalu Pak Yassin Limpo menampilkan saya punya penghargaan, saya WTP dan sebagainya. Kita tunjukkan faktanya di persidangan. Ada hal-hal di balik itu yang bisa mencapai itu. Gitu. Nanti masih ada beberapa saksi lain lagi yang berkaitan hal itu. Beralih ke sorotan politik, Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta pihak-pihak yang tidak mau diajak bekerja sama dengan pemerintahannya untuk tidak mengganggu. Prabowo menegaskan dirinya hanya ingin bekerja dan mengamankan kekayaan bangsa. Prabowo mengatakan dirinya akan berjuang bersama semua kekuatan yang mau diajak bekerja sama. Namun jika tidak, silakan jadi penonton yang baik dan jangan mengganggu. Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono meminta agar masyarakat bersabar terkait kabar masuknya nama Diko Ganinduto, Bupati Kendal, dan selebritas Raffi Ahmad dalam bursa kepala daerah di Jawa Tengah pada pilkada mendatang. Dave tidak membantah bahwa nama Diko Ganinduto jadi salah satu kader Partai Golkar yang kelak maju di pilkada Jawa Tengah. Namun ia tidak menjawab pertanyaan terkait kabar yang menyebut bahwa Raffi Ahmad akan mendampingi Diko di pilkada. Mas Diko masuk sebagai salah satu potensi calon kepala daerah untuk Provinsi Jawa Tengah dari Partai Golkar. Nah, untuk mempersiapkan ke sana, beliau rutin menjalin komunikasi dengan berbagai macam pihak, berbagai macam figur. Nah, kalau Bang Raffi itu adalah sahabat lama dari Mas Diko yang rutin berkomunikasi, bertukar pikiran untuk berbagai macam hal. Lalu arahnya kemana? Ya kita nantikan saja. Tahapan berikutnya seperti apa. Berita lainnya, Saudara, kawasan Malioboro, Yogyakarta sejak Jumat pagi mulai didatangi para wisatawan yang memanfaatkan libur cuti bersama kenaikan Yesus Kristus. Selain berolahraga, pengunjung juga memilih bersantai di jalur pedestrian. Wisatawan domestik yang memanfaatkan momen libur bersama kenaikan Yesus Kristus mulai mendatangi kawasan Malioboro, Yogyakarta pada Jumat pagi. Mereka yang datang di pagi hari sebelumnya umumnya adalah wisatawan yang menginap di berbagai hotel dan
homestay yang banyak tersebar di seputaran Malioboro. Selain berolahraga, tak sedikit pula wisatawan yang memilih bersantai di jalur pedestrian sembari menikmati suasana Malioboro. Untuk memberi rasa aman dan membantu kegiatan wisatawan, puluhan aparat polisi disiagakan di sepanjang jalan Malioboro. Selanjutnya kita akan ke Yogyakarta. Di sana ada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan untuk memantau jalur wisata ataupun aktivitas wisata saat libur panjang akhir pekan ini. Dan juga ada Dinda Destiani di Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke Michael Aryawan dulu. Michael, apakah pengunjung semakin ramai di Malioboro saat ini? Bagaimana kondisi di sana saat ini? Selamat pagi Radi dan saudara. Kawasan Malioboro memang sejak pagi tadi sudah mulai didatangi oleh wisatawan dan hingga saat kami melaporkan untuk Anda, wisatawan semakin banyak yang datang karena mereka memang memanfaatkan momen libur cuti bersama pada saat ini. Namun Radi, diprediksi wisatawan yang akan masuk ke Malioboro akan terus bertambah pada sore, petang hingga malam nanti karena memang pola wisatawan di Yogyakarta demikian. Ketika pagi mereka lebih banyak mengunjungi ke arah Gunung Merapi atau Pantai Selatan dan sore hari mulai memasuki kota Yogyakarta untuk bersantai di kawasan Malioboro. Namun seperti yang Anda lihat di belakang saya Radi, wisatawan semakin terus bertambah pada jelang siang ini Radi. Ya, aktivitas wisata sudah mulai tampak di jalur Jalan Malioboro. Kalau kata Michael, biasanya kalau pagi ke jalur Merapi dulu, baru sore nanti bersantai di Malioboro. Peningkatannya kira-kira berapa persen dibandingkan hari-hari biasa, Michael? Ya, kami sempat berbicara dengan petugas pariwisata yang mengantisipasi keamanan di jalur ini. Kami tadi bertemu dengan polisi pariwisata yang memantau di kawasan Malioboro. Disebutkan pada pagi hingga saat kami melaporkan untuk Anda tadi, ada peningkatan sekitar 50% dibanding hari biasanya jika hari normal. Namun karena ini momen libur cuti bersama sehingga terlihat secara kasat mata ada peningkatan sekitar 50-an%. Demikian, Radi. Ya, libur panjang ini selalu ya, Yogyakarta terutama Malioboro menjadi destinasi wisatawan yang akan bersantai gitu ya di kawasan Malioboro. Saya ke Ninda Destiani, ada jurnalis Kompas TV juga yang memantau jalannya atau aktivitas wisata saat libur panjang kali ini. Ninda, kalau tadi di Malioboro ramai, sekarang Anda di mana nih Ninda? Bagaimana situasi pengunjung ataupun wisatawan di sana? Iya, halo selamat pagi Radi dan juga saudara. Saat ini saya sudah berada di Kebun Binatang Bandung atau mungkin yang masyarakat luas ini kenalnya adalah Bandung Zoo, di mana ini merupakan salah satu destinasi wisata yang paling digandrungi oleh masyarakat luas khususnya kota Bandung bahkan luar kota Bandung. Sebetulnya saat ini saya sudah berada di tengah-tengah area kebun binatang di mana sekarang masih sekitar pukul 9 ya kurang lebih ya. Namun sebetulnya kebun binatang ini masih belum buka Radi dan juga saudara. Tapi yang menariknya adalah banyak sekali pengunjung ini di luar antrian loket tiket ini mereka sudah mengantre untuk kemudian mereka untuk melihat-lihat binatang yang ada di sini. Langsung saja kita akan ngobrol dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Halo, selamat pagi Mas. Dengan Mas siapa? Dari mana? Aziz dari Jakarta. Wah, dari Jakarta. Berarti dari luar Bandung ya. Ini kesini sengaja lagi liburan atau seperti apa? Sengaja liburan, dari kemarin udah di Bandung sih, tapi baru hari ini ke Kebun Binatang Bandung. Oke. Kesini udah berapa kali Mas? Baru sekali ini. Nah, sekali ini. Kenapa memilih liburan ke Kebun Binatang nih ceritanya? Pengen tahu aja sih, karena kan kalau di Jakarta ke Ragunan udah pernah ya sama anak sama istri juga, tapi kalau ke Bandung ini kan baru sekali ini aja, jadi pengen tahu aja. Oke. Gitu. Ini kesini sama siapa aja nih kira-kira? Anak dan istri. Anak dan istri. Iya. Lucu sekali. Ini kenapa memilih ke kebun binatang? Karena tadi mungkin bawa anak, apakah memang untuk memperkenalkan binatang atau seperti apa? Betul. Jadi kita pengennya anak tahu, kan biasanya ngelihat di buku aja ya, di buku, di poster gitu. Ini pengen anak ngelihat langsung aja sih. Oke.
Gitu. Tadi di sini udah lihat binatang apa aja nih kira-kira ya? Atau mungkin ada yang baru lihat ternyata di binatang baru gitu? Baru siamang tadi di atasnya, terus orang utan, terus ada angsa lokal gitu. Sama ini aja sih jerapah dan apa ini namanya ya? Rusa ya, iya. Baru itu aja sih. Ini baru mau keliling lagi. Nanti habis dari sini di Bandung mau kemana lagi nih wisatanya, Mas? Rencananya mau ke Lembang habis ini. Oh, ke Lembang ya. Iya. Masih banyak destinasi wisata. Insya Allah, ya. Terima kasih Mas Aziz dan keluarga. Selamat berliburan kembali ya Mas Aziz ya, mari. Ya, itu dia tadi saudara, memang betul bahkan pengunjung pun tidak hanya dari Bandung saja, tapi dari luar kota Bandung seperti Jakarta, Bogor, Depok, dan bahkan dari luar Pulau Jawa. Kembali ke studio, Radi. Ya, sebagai orang yang lama di Bandung, saya sudah bisa menerka sebenarnya. Tadi tujuannya kalau dari kebun binatang pasti mau ke Lembang, karena bersantai-santai menjelang sore hari memang enak banget ya di Lembang, terutama pada saat libur panjang seperti saat ini. Terima kasih Ninda Destiani dari Kebun Binatang Bandung, lalu juga sebelumnya ada Michael Aryawan dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Masih ada informasi menarik lainnya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tim nasional Indonesia U23 harus mengakui keunggulan tim Guinea setelah dalam pertandingan playoff Olimpiade 2024 kalah dengan skor tipis 1-0. Selengkapnya sesaat lagi. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca ya. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report, setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyerinya mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kita bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Mahasiswa Tarigan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam di Kompas TV. Rehatkan diri dari belenggu rutinitas. Saya Muhammad Syahriza hadir selama 1 jam ke depan dalam program Sapa Indonesia Siang. Saudara, sejumlah domba di wilayah Xinjiang, Tiongkok rutin melakukan perawatan mandi obat. Nyalakan semangat baru dengan ragam informasi dari seluruh penjuru negeri. Salah satu kata gaul yang kerap digunakan oleh generasi muda. Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang, live di Kompas TV. Saudara, Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan tim Guinea setelah dalam pertandingan playoff Olimpiade 2024 kalah dengan skor 0-1. Dalam pertandingan yang digelar di Prancis, Garuda Muda harus mengakui keunggulan tim Guinea. Dengan kekalahan ini, artinya Timnas Indonesia U23 harus menutup harapannya untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024. Gol Guinea diperoleh dari titik penalti di menit ke-29 setelah Witan Sulaiman melanggar pemain Guinea dalam sebuah serangan balik. Alex Moriba yang bertindak sebagai eksekutor berhasil menjebol gawang yang dijaga Hernando Ari.
Guinea nyaris menambah gol dari titik penalti setelah wasit menilai ada pelanggaran yang dilakukan Alveandra Dewangga pada pemain Guinea. Namun kali ini penalti tidak berujung gol karena membentur tiang gawang. Skor 1-0 tidak berubah hingga akhir pertandingan. Sementara itu dari pinggir lapangan, Sinteyong mendapat 2 kartu kuning yang berujung kartu merah dari wasit. Pelatih Sinteyong dianggap melakukan protes secara berlebihan saat wasit menghadiahi penalti kedua untuk Guinea di menit ke-72. Jika kita melihat dengan tayangan ulang, jelas itu sebuah tackle yang bersih ya, karena mengenai bola terlebih dahulu ya. Jadi kaki itu mengenai bola terlebih dahulu, sebuah langkah yang cukup tepat. Deputi 2 Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan meski kalah tetapi Garuda Muda tidak perlu berkecil hati dan tetap optimistis karena selama ini telah memberikan penampilan yang terbaik hingga bisa masuk ke babak semifinal Piala Asia. Kita nggak usah berkecil hati, kita tetap optimis, penampilan kita akan makin membaik karena itu ada lonjakan penampilan terbaik dari sebelumnya. Artinya pada tahun-tahun sebelumnya, dan kali ini menunjukkan harapan besar bahwa Indonesia sepak bolanya akan segera bersaing di tingkat Asia dan bahkan. Dan informasi tadi sekaligus penutup Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya Paskali Siswari. Dan saya Radi Saputro. Selamat berakhir pekan, berlibur panjang. Sampai jumpa lagi. Pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Diduga sopir mabuk, sebuah mobil Mercy menabrak satu motor dan 2 mobil di kota Medan, Sumatera Utara. 2 orang terluka akibat kecelakaan ini. Kayaknya ya. Pelatih Sinteyong mendapatkan kartu merah yang berujung dari wasit. Sinteyong dianggap melakukan protes secara berlebihan saat wasit mengadai penalti kedua untuk Guinea di menit ke-72. Pesawat Boeing 737 yang membawa 85 orang tergelincir dan keluar dari landasan pacu di Dakar, ibu kota Senegal, mengakibatkan 10 orang terluka. Selamat malam saudara, selain 3 berita utama tadi kami juga memiliki informasi lainnya. Bersama saya Mario Saro, kita buka kilas Kompas malam ini di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama saudara, kebakaran melanda 3 rumah warga di permukiman padat di Samarinda, Kalimantan Timur. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 3 rumah warga di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Sungai Pinang, Dalam, Samarinda. Warga menyebut api terlihat dari salah satu rumah yang bermaterial kayu dan sempat terdengar ledakan saat kebakaran terjadi. Api dapat dipadamkan 1 jam, kemudian setelah petugas pemadam kebakaran didatangkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.
Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 rumah warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Diduga kebakaran disebabkan pembakaran sampah yang menjalar ke bangunan rumah. Bulan asap hitam membumbung dari rumah yang terbakar di Kelurahan Boribelaya, Turikale, Maros. Tiupan angin kencang dan banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. 5 unit mobil pemadam kebakaran didatangkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Seorang pria yang tertangkap warga mencuri motor di Jakarta Utara berusaha meminta maaf dengan menelpon istrinya agar bisa dibebaskan warga. Di tengah amukan massa, pelaku meminta izin kepada warga untuk melakukan video call dengan istrinya. Warga pun menjadi iba dan mengingatkan yang lainnya untuk tidak lagi memukuli pelaku. Warga kemudian membawa pelaku ke Polsek Koja Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut. Dan polisi masih melakukan pengejaran terhadap kedua teman pelaku yang melarikan diri saat kejadian. Nah, akhirnya tuh anak saya kan pulang tuh. Anak saya pulang. Pas di situ dia ngeliat nih yang di motor itu, kata anak saya, maling lu ya, gitu. Terus si maling itu lari. Maling itu, saya mau telepon istri saya, kata dia gitu. Akhirnya dia kan anak-anak tuh kasih kan handphonenya, dia telepon tuh bininya, mak aku ditangkap, kata ini warga gitu, udah ini gitu. Oh, berarti itu istrinya ya? Iya. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas Jalan Nasional Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan dan menyebabkan 6 orang terluka. Hancur nih. Video amatir warga memperlihatkan kondisi pasca kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan. Beberapa kendaraan tampak ringsek hingga hancur total. Diduga kecelakaan dipicu truk tronton mengalami remblong hingga pengemudi hilang kendali dan menabrak kendaraan lainnya yang berada dalam satu arah ke Cianjur. 6 orang yang merupakan penumpang bus dan pengemudi sepeda motor terluka dan dibawa ke Puskesmas Cipatat dan RS Caya Kawaluyan pada Larang. 8 unit kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Jadi kecelakaan diawali dengan truk dari arah Bandung mengarah Cianjur menabrak roda dan mengakibatkan kecelakaan beruntun di belakang. Ban mobil milik pengunjung di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat hilang saat terparkir di parkiran. Malingnya jago banget. Pelaku diduga lebih dari 1 orang dan membawa kabur 3 buah ban mobil yang terparkir. Saat kejadian pemilik sedang membetulkan telepon selulernya dan ketika kembali menemukan mobilnya dalam keadaan hanya tinggal 1 ban di bagian depan. Kamera pemantau CCTV yang terpasang tidak menjangkau mobil korban sehingga polisi belum bisa mengidentifikasi pelaku. Jago dia tuh. Jago dia. Iya, telepon siapa? Dia balik ke mobilnya, kendaraannya, ada 3 ban yang sudah tidak ada di situ. Itu letaknya sebelah kanan itu ada 1, terus sebelah kiri itu kanan kiri. CCTV ada, cuman CCTV itu hanya mengarah ke arah plat nomor, namun untuk sampai saat ini dari pihak kami, pihak kepolisian masih tetap lidik. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Pedangdut Abdul Sahid ditangkap polisi atas dugaan terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO. Sahid diduga berperan sebagai sponsor yang bekerja sama dengan perekrut palsu untuk mengirimkan WNI bekerja di Australia. Pedangdut jebolan pencarian bakat dangdut Abdul Said ditangkap bersama 2 orang rekannya. Para korban dijanjikan dapat bekerja sebagai pemetik buah di Australia dengan iming-iming gaji 60 juta rupiah per bulan. Namun setelah 4 korbannya menyetor uang, para korban yang melapor ke polisi tidak juga berangkat ke Australia. Said dan 2 tersangka lainnya terancam paling singkat 15 tahun pidana penjara. Meski sudah ditangkap, pedangdut Said mengelak telah melakukan penipuan.
dia menjanjikan, menawarkan dan segala macam cara untuk meyakinkan bahwa dia memiliki koneksi ataupun kenalan di kedutaan Australia, sehingga korban ini percaya untuk bisa diberangkatkan ke Australia. Ada korban 2 orang yang dijanjikan untuk bisa diberangkatkan ke negara Australia. Saya nggak ada peran, saya juga tidak bisnis di sini, melainkan orang Lombok minta tolong sama saya aja. Jadi pure saya tidak bisnis di sini karena saya usahakan tiketing travel pariwisata. Jadi peserta juga yang meminta itu dia udah tahu prosedurnya tidak sah ke sana, cuman dia melainkan peserta yang minta supaya diberangkatkan ke Australia, dia udah ada yang jemput dia. Jadi bukan salah saya. Diduga sopir mabuk, sebuah mobil Mercy menabrak 1 motor dan 2 mobil di kota Medan, Sumatera Utara. 2 orang terluka akibat kecelakaan ini. Mobil Mercy ringsek di bagian depan usai menabrak 2 mobil lain yang terparkir di Jalan Wahid Hashim, kota Medan. Sebelum menabrak 2 mobil, Mercy itu sempat menabrak 1 motor yang melaju dari arah berlawanan hingga menyebabkan 2 penumpang motor terluka. Polisi menyebut pengemudi Mercy dalam kondisi mabuk sehingga mobil yang dikendarainya hilang kendali, menabrak motor dan 2 mobil. Pelaku kini telah ditahan dan dalam pemeriksaan polisi. Kecelakaan itu terjadi karena pengemudi kendaraan Mercy itu tidak seimbang dalam berkendara sehingga oleng ke kanan memakan jalan kendaraan NMAX yang bergerak dari arah yang berlawanan sehingga terjadi tabrakan. Selanjutnya setelah terjadi tabrakan dia oleng lagi ke kanan menabrak 2 kendaraan lainnya. Polisi masih mendalami kecelakaan mobil Porsche yang tersangkut di Satsamata, Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Hasil pemeriksaan urin menyatakan pengemudi dan penumpang mobil negatif narkoba, namun diduga dalam pengaruh alkohol. Polisi mengatakan saat kecelakaan pengemudi dan penumpang mobil Porsche baru keluar dari tempat hiburan malam. Meski keduanya negatif narkoba, penumpang mobil mengaku dirinya baru mengonsumsi alkohol, sedangkan pengemudi mobil tidak. Meski demikian, polisi masih mendalami kasus ini guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Pasalnya, tidak ditemukan adanya jejak pengereman mobil sebelum kecelakaan terjadi. Hasil pemeriksaan cek urin kemarin memang yang kita temukan negatif. Tetapi yang bisa kita sampaikan bahwa si penumpang inisial C mengakui bahwa pada saat mereka berada di klub tersebut sempat mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol. Informasi selanjutnya, saudara, keributan mewarnai penertiban pedagang kaki lima di Kota Padang. Karena mempertahankan lapaknya, para pedagang nyaris baku pukul dengan petugas. Para pedagang kaki lima ini terus berupaya menghentikan petugas Satpol PP yang akan melakukan penyitaan. Karena saling bersikukuh, adu mulut pun terjadi antara pedagang dengan petugas. Bahkan adu pukul nyaris terjadi. Petugas bersikeras melakukan penyitaan karena sebelumnya PKL di kawasan ini telah diberi surat peringatan hingga 3 kali. Kita ke sorotan politik, saudara. Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta pihak-pihak yang tak mau diajak bekerja sama dengan pemerintahannya untuk tidak mengganggu. Prabowo menegaskan dirinya hanya ingin bekerja dan mengamankan kekayaan bangsa. Prabowo mengatakan dirinya akan berjuang bersama semua kekuatan yang mau diajak bekerja sama. Namun jika tidak, silakan jadi penonton yang baik dan jangan mengganggu. Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok.
Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono meminta agar masyarakat bersabar terkait kabar masuknya nama Diko Ganinduto dan selebritas Raffi Ahmad dalam bursa kepala daerah di Jawa Tengah pada pilkada mendatang. Dev tidak membantah bahwa nama Diko Ganinduto jadi salah satu kader Golkar yang kelak maju di pilkada Jawa Tengah. Namun ia tidak menjawab pertanyaan terkait kabar yang menyebut bahwa Raffi Ahmad akan mendampingi Diko di pilkada. Mas Diko masuk sebagai salah satu potensi calon kepala daerah untuk Provinsi Jawa Tengah dari Partai Golkar. Nah, untuk mempersiapkan ke sana, beliau rutin menjalin komunikasi dengan berbagai macam pihak, berbagai macam figur. Nah, kalau Bang Raffi itu adalah sahabat lama dari Mas Diko yang rutin berkomunikasi, bertukar pikiran untuk berbagai macam hal. Nah, lalu arahnya kemana? Ya kita nantikan saja. Tahapan berikutnya seperti apa? Pelatih Sinteyong mendapat 2 kartu kuning yang berujung kartu merah dari wasit saat laga Timnas U23 kontra Guinea. Sesaat lagi di Kilas Kompas. Dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Saya melihat 2 orang ini kaki tangan. Ada tuh dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu rumah klien Anda, Pak Sahrul. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Nggak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Untuk konser yang berat, ini rahasia gue lawan tepar. Persiapannya so fresh dong. Baru so fresh. Mau yang hot atau eucalyptus? Ada real essential oil dan hot lock system. Hangatnya strong, tahan lama. Badan always fresh. Pegel bro, pakai so fresh hot. Pegelnya hilang. Jangan tunggu tepar baru minta ampun. So fresh eucalyptus. Aromanya so relaxing. Lawan tepar dengan so fresh, badan segar bugar. Wingscare. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran. Setiap Rabu, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Terima kasih masih di Kilas Kompas bersama saya Mario Sarong. Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan tim Guinea setelah dalam pertandingan playoff Olimpiade 2024 kalah dengan skor 1-0. Dalam pertandingan digelar di Prancis, Garuda Muda harus mengakui keunggulan tim Guinea. Garuda Muda tunduk dengan skor 1-0. Dengan kekalahan ini artinya Timnas Indonesia U23 harus menutup harapannya untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024. Peluang yang
yang sangat baik, skema yang sangat baik. Tidak, Bung. Kali tadi terlalu tenang, Bung. Betul. Gol Guinea diperoleh dari titik penalti di menit ke-29 setelah Witan Sulaiman melanggar pemain Guinea di dalam kotak penalti dalam sebuah serangan balik. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan tim Guinea. Elaix Moriba yang bertindak sebagai eksekutor berhasil menjebol gawang yang dijaga Hernando Ari. Guinea nyaris menambah gol dari titik penalti setelah wasit menilai ada pelanggaran yang dilakukan Alfeandra Dewanga pada pemain Guinea. Namun kali ini penalti tidak berujung gol karena membentur tiang gawang sebelah gawang Hernando Ari. Skor 1-0 tidak berubah hingga akhir pertandingan. Oh, sangat mudah tadi Bung Maruf untuk bisa jatuh ke kiri. Sementara itu dari pinggir lapangan pelatih Sinteyong mendapat 2 kartu kuning yang berujung kartu merah dari wasit. Sinteyong dianggap melakukan protes secara berlebihan saat wasit menghadiahi penalti kedua untuk Guinea di menit ke-72. Betul, 2 kartu kuning langsung. Jika kita melihat dengan tayangan ulang, jelas itu sebuah tackle yang bersih. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Pasca tewasnya taruna STIP usai dianiaya seniornya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memutuskan tahun ini tidak akan menerima mahasiswa baru dan mencopot jabatan direktur serta sejumlah pejabat di STIP. Direktur serta sejumlah pejabat di STIP yang dicopot ini dilakukan Menhub sebagai tindakan tegas atas kekerasan yang terjadi di lingkungan STIP. Nantinya kurikulum yang ada di STIP juga akan diubah menjadi lebih humanis dan berteknologi. Sementara untuk memutus tradisi senioritas yang memberikan dampak buruk, Menhub memutuskan melakukan moratorium, yakni tidak menerima siswa baru di tahun 2024. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi istilah senior dan junior. Kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di STIP Marunda. Ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan. Moratorium di satu angkatan itu kita nggak terima. Apa tujuannya? Agar memutus tradisi jelek sehingga tidak ada lagi istilah senior dan junior. Polisi kembali menetapkan tersangka baru terkait kasus tewasnya taruna STIP Jakarta yang diduga dianiaya oleh seniornya. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Gideon Arif mengatakan ada 3 tersangka baru dari kasus tersebut. Ketiga tersangka itu memiliki peran masing-masing, yaitu memanggil korban, mengawasi lokasi, dan memprovokasi. Dan gelar perkara, kemudian kami menyimpulkan ada 3 pelaku lainnya yang terlibat dalam peristiwa kekerasan eksesif tersebut. Jadi total saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan ada 43, lalu FA juga berperan menjadi pengawas ketika kekerasan eksesif terjadi di depan pintu toilet, dan ini dibuktikan dari CCTV, kemudian keterangan para saksi. Besok Jumat 10 Mei, upacara pengabenan Iputu Satria Ananta Rustika, korban pemukulan senior STIP, akan dilakukan pengabenan oleh pihak keluarga di Klungkung, Bali. Sebagian agenda ritual pun hari ini sudah dilakukan setelah jenazah korban dipulangkan dari tempat pemulasaran Rumah Sakit Klungkung. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Kasus dugaan pencurian di klinik Dr. Richard Lee berbuntut panjang. Richard Lee dilaporkan ke polisi atas kasus penyebaran berita bohong. Kemarin mungkin kecurian atau kerampokan ya, aku nggak tahu ya. Sore tepatnya tiba-tiba ada orang yang menembus pintu, karyawanku juga lengah karena belum buka, kita belum operasional, lalu dia ngambil tas dibawa lari. Padahal di situ ada CCTV ya. Amat sangat disayangkan banget pencuri zaman sekarang berani banget padahal di situ ada CCTV. Pernyataan Dr. Richard Lee yang mengungkap klinik kecantikan miliknya Athena di Kota Padang yang belum resmi dibuka disantroni maling menggegerkan publik. Setelah ditelusuri polisi, ternyata peristiwa ini hanyalah rekayasa demi konten.
Seorang office boy klinik mengaku diminta untuk berpura-pura melakukan pencurian atas permintaan salah satu pegawai klinik. Jadi pura-pura masuk, ambil tas, satu, keluar. Terus? Jatuh, nanti ditelepon lagi. Itu masuk sekolah, Pak. Atas tuh bagian lihat. Dia melihat tujuan dokter aja. Kontennya. Di konten. Tapi orang duit dia di konten itu. Buntut dari kasus ini, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Cabang Padang melaporkan Dr. Richard Lee ke polisi atas penyebaran berita bohong dan membuat kegaduhan terkait aksi pencurian di klinik kecantikan miliknya. Video yang dibikin oleh yang bersangkutan ini memuat narasi bohong yang ternyata kemalingan tersebut hanyalah settingan dan sudah membuat kegaduhan di masyarakat, bahkan sudah tercemar nama Kota Padang hari ini. Polres akan melayangkan panggilan kedua terhadap manajemen klinik kecantikan Athena Padang karena mereka mangkir pada panggilan pertama pada 7 Mei lalu. Tim Liputan Kompas TV. Pesawat Boeing 737 yang membawa 85 orang tergelincir dan keluar dari landasan pacu di Dakar, ibu kota Senegal, mengakibatkan 10 orang terluka. Sesaat lagi di Kilas Kompas. Rangkuman berita dari sejumlah peristiwa aktual terpilih. Sopir mobil di Tanjung Duren menabrak 6 orang. Korban mengalami luka berat karena membobol dana Bank BUMN senilai layak Anda nanti untuk memperkaya khazanah informasi. Joko Widodo kembali melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju. Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Ya, Floridina. Spontaneous Fun. Bulir jeruknya asli, bulirnya lebih banyak. Florida Orange, segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beach-nya Spark My Fun Sale. Floridina Spontaneous Fun Maker. Ayam taliwang 27. Ada bubero, ada pelecing kangkung, ada ayam taliwang. Pecah, men. Mumtaz. Kita hari ini nyiapin 3 courses menu, pelecingan chicken wings, tenderloin bumbu rembige, terus dessert aromatic ginger mousse. Dah, desis lagi. Nasi balap puyuh, khas Lombok. Iya, khas Lombok. Cakep. Pedesnya asik banget ya. Ayam suwirnya nih sedap banget. Kita kombinasikan dengan sate rembige ya. Cerita Rasa, Sabtu 11 Mei pukul 10:30 siang di Kompas TV. Terima kasih masih di Kilas Kompas bersama saya Mario Sarong. Amerika Serikat menangguhkan pengiriman senjata ke Israel termasuk bom yang digunakan untuk menyerang Hamas. Penangguhan dilakukan usai serangan besar Israel ke kota Rafah. Menteri Pertahanan Lloyd Austin membenarkan AS menghentikan pengiriman bom ke Israel pekan lalu. Lloyd menyebut sejak awal AS sudah jelas menyatakan Israel tidak boleh melancarkan serangan-serangan besar ke Rafah tanpa memperhitungkan dan melindungi warga sipil di wilayah pertempuran. Secara historikal, AS telah memberikan bantuan militer dalam jumlah besar kepada Israel. Hal ini meningkat setelah serangan Hamas 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang Israel.
again, I think we haven't made any decisions. We did pause as we reevaluated some of the security assistance that we're providing. Very clear, Senator, as you know, from the very beginning that Israel shouldn't launch a major attack in Rafah without accounting for and protecting the civilians that are in that battle space. Kita ke informasi selanjutnya, pesawat Boeing 737 yang membawa 85 orang tergelincir dan keluar dari landasan pacu di Dakar, ibu kota Senegal. 10 orang terluka akibat insiden ini. Sebuah video memperlihatkan para penumpang melompat dan meluncur darurat saat api membakar salah satu sisi pesawat. Saat kejadian, penerbangan Air Senegal yang dioperasikan Transair ini menuju ibu kota Mali, Bamako, dan mengangkut 79 penumpang, 2 pilot serta 4 awak kabin. Sejumlah korban luka dirawat di rumah sakit dan korban lainnya dibawa ke hotel untuk beristirahat. Informasi tadi sekaligus menutup Kilas Kompas malam ini. Saya Mario Sarong, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat pagi saudara, inilah Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Paskali Siswari. Sebuah tim di negara bagian Rio Grande do Sul berhasil menyelamatkan seekor kuda yang terdampar di atap rumah akibat banjir besar. Kuda yang dijuluki Caramelo oleh pengguna media sosial karena bulunya yang kuning kecoklatan itu pertama kali terlihat oleh helikopter berita televisi sehari sebelumnya. Caramelo telah menyeimbangkan diri di atas 2 potongan asbes yang licin selama berhari-hari di Canoas, sebuah kota di wilayah metropolitan Porto Alegre yang merupakan salah satu daerah yang paling parah terkena dampak di negara bagian tersebut yang sebagian besar terisolasi air banjir. Petugas pemadam kebakaran dan dokter hewan naik ke atap, membius dan melumpuhkan kuda dengan bobot 770 pon atau hampir 350 kg, lalu membaringkannya di atas rakit. Operasi tersebut melibatkan 4 perahu karet, ditambah 4 kapal pendukung bersama petugas pemadam kebakaran, tentara, dan relawan lainnya. Demikian Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Ketahui ragam informasi yang menjadi perhatian publik. Peristiwa unik, menarik, dan ramai di media sosial. Menegangkan hingga mengharukan. Dari berbagai sisi kehidupan, politik, hukum, kriminal, sosial. Melibatkan masyarakat, selebritas, hingga tokoh penting. Tetap update bersama Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi.
di Kompas TV. Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya, Arzunaga. Dan saya, Valentina Sitorus. Saudara, seorang ibu tiri di Rokan Hilir, Riau, tega meracuni anaknya akibat sakit hati dengan sang suami. Dengan ulasan lengkapnya akan kami sampaikan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, diantaranya. Video pencurian di klinik Dr. Richard Lee berbuntut panjang. Richard Lee dilaporkan ke polisi atas kasus penyebaran berita bohong. Tangis pilu bocah berusia 7 tahun di Minahasa Selatan yang meratapi ibunya yang tewas di tangan ayahnya. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan mengenai tornado yang berkekuatan kencang menerjang wilayah Michigan, Amerika Serikat dan menumbangkan beberapa pohon. Kita ke informasi pertama, saudara. Kebakaran melanda rumah lantai 2 di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Ledakan listrik dan besarnya kobaran api membuat warga panik. Kebakaran di Jalan Cempedak RT 1 RW 3, mohon bantuannya. Kebakaran rumah 2 lantai terjadi di kawasan padat penduduk Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, 8 Mei. Besarnya kobaran api membuat warga panik, apalagi warga juga sempat mendengar suara ledakan listrik. Api baru bisa dipadamkan setelah sedikitnya 11 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kebakaran diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Kebakaran di Jalan Cempedak RT 1 RW 3, mohon bantuannya. Terima kasih. Kepergok mencuri motor seorang pria dihajar massa. Saat ditangkap, pelaku meminta izin melakukan video call dengan sang istri. Tertangkap basah mencuri motor, pelaku dihajar warga hingga babak belur di Jalan Batu Tumbuh Koja, Jakarta Utara. Di tengah amukan massa, pelaku meminta izin kepada warga untuk melakukan video call dengan istrinya. Warga pun saudara menjadi iba dan mengingatkan yang lainnya untuk tidak lagi memukuli pelaku. Warga kemudian membawa pelaku ke Polsek Koja, Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut. Dan polisi masih melakukan pengejaran terhadap kedua teman pelaku yang melarikan diri saat kejadian. Selanjutnya, saudara, viral di media sosial sekelompok pria menyerang penjaga dan pengunjung kafe di Medan. Seorang pekerja kafe yang tidak sempat menyelamatkan diri jadi bulan-bulanan pelaku hingga mengalami luka di bagian wajah. Saudara, sejumlah pria tiba-tiba melakukan penyerangan pekerja dan pengunjung kafe di Jalan Selamat Ketaren, Kecamatan Percut Setuan, Medan, Sumatera Utara. Akibatnya satu pekerja kafe terluka di bagian wajah karena jadi sasaran bulan-bulanan pelaku. Tak hanya melakukan penyerangan, para pelaku juga membawa kabur beberapa telepon seluler yang berada di meja kasir. Menurut keterangan pemilik kafe, sekitar 7 orang pelaku emosi setelah permintaan tolong mengangkat mesin judi tidak digubris. Para pengunjung takut untuk menolong mengangkat meja judi dan pelaku juga menggunakan kalimat yang kasar. Hingga saat ini, saudara, polisi tengah memproses kejadian ini setelah dilaporkan oleh pemilik kafe.
Berikutnya, pedangdut Abdul Sahid ditangkap polisi. Jebolan pencarian bakat dangdut itu ditangkap karena diduga terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO. Pedangdut jebolan pencarian bakat dangdut Abdul Sahid ini ditangkap polisi karena diduga terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke Australia. Sahid ditangkap bersama 2 orang rekannya karena telah menipu korban ratusan juta rupiah. Berbekal nama artis dangdut, Sahid dan 2 pelaku lainnya menjanjikan para korban ini dapat bekerja sebagai pemetik buah di Australia dengan iming-iming gaji 60 juta rupiah per bulan. Namun setelah 4 korbannya menyetor uang, para korban yang melapor ke polisi tidak juga berangkat ke Australia. Meski sudah ditangkap saudara, Sahid mengelak telah melakukan penipuan. Atas perbuatannya, Sahid dan 2 tersangka lainnya terancam paling singkat 15 tahun pidana penjara. Saya juga tidak bisnis di sini, melainkan orang Lombok minta tolong sama saya aja. Jadi pure saya tidak bisnis di sini karena saya usahakan tiketing travel pariwisata. Jadi peserta juga yang meminta itu dia udah tahu prosedurnya tidak sah ke sana, cuman dia melainkan peserta yang minta supaya diberangkat ke Australia, dia udah ada yang jemput dia. Jadi bukan salah saya. Musik salah satu. Nah ini dia menjanjikan menawarkan dan segala macam cara untuk meyakinkan bahwa dia memiliki koneksi ataupun kenalan di kedutaan Australia, sehingga korban ini percaya untuk bisa diberangkatkan ke Australia. Ada korban 2 orang yang dijanjikan untuk bisa diberangkatkan ke negara Australia. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Pelatih timnas U23 Sinteyong tengah mempersiapkan strategi untuk memperkuat lini belakang. Pasalnya Justin Hubner dan Rizky Ridho tak bisa bermain. Sinteyong menyayangkan Justin Hubner ini tak bisa gabung timnas karena tidak dilepas oleh klubnya. Sementara itu Rizky Ridho absen karena masih harus menjalani hukuman kartu merah yang diterimanya di pertandingan semifinal kontra Uzbekistan. Namun, dengan skuad yang ada, Sinteyong bertekad akan kerja keras untuk bisa lolos Olimpiade. 일단 기니전은 우리가 생각보다는 스쿼드가 좋지 않다. 지금 수비 라인이 거의 뭐 무너져 있는 상태고, 그러다 보니까 있는 선수 같고 마지막까지 최선을 다하고 좋은 결과를 가져와야 될 분위기다. 풀어주지 않아서 경기에 출전을 못하는 것이고, 뭐 클럽 입장도 있는 거고, 그렇지만 우리가 마지막 한 경기밖에 안 남았는데 안 풀어준 거에 대해서는 좀 섭섭하다. Saat ini saudara, Garuda Muda sudah mendapatkan amunisi baru untuk menambah kekuatan lini belakang. Alveandra Dewangga telah bergabung dalam latihan dan akan perkuat timnas U23 demi mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024. Sementara itu saudara, Guinea ini jadi lawan yang tak boleh diremehkan. Pasalnya 13 pemain diantaranya adalah pemain yang berlaga di Eropa. Tak hanya itu, mereka juga dipimpin oleh pelatih timnas senior Guinea yang pernah bermain di PSG dan juga Arsenal, Kaba Diawara. Laga playoff Indonesia kontra Guinea ini akan digelar di stadion di Paris Kamis pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara, masyarakat Indonesia terus berikan dukungan bagi skuad Garuda Muda untuk merebut tiket menuju Olimpiade Paris. Sudah ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Stadion GBK Jakarta yang tengah melangsungkan acara nonton bareng. Selamat malam Nanda, bagaimana kemeriahan ataupun keseruan para penonton dan juga pendukung timnas Indonesia jelang melawan Guinea pada malam hari ini? Jawab Mas. 1, 2, selamat malam Doli dan juga saudara. Sebenarnya sudah tampak sekali pada malam hari ini dan sebenarnya sudah bisa terdengar sebenarnya bagaimana situasi pada malam hari ini. Riuh sekali, artinya sudah banyak penonton yang memadati area di tempat saya melaporkan saat ini, tempat titik nobar di GBK yang di sekitar area official dari store, yang dimana di sini ada sebanyak 5 layar besar disediakan Gali. Nah, di 5 layar besar tersebut 3 diantaranya ini digelar
digelar ataupun ditempatkan di titik Selasar di sekitar area official Garuda Store. Kemudian 2 lainnya ini ditempatkan di area depan. Nah, kalau kami melihat sampai dengan sejauh ini meski kick off-nya akan dimulai pada pukul 8 malam nanti, sudah banyak penonton ataupun supporter yang memadati titik-titik dari layar besar. Nah, tidak hanya layar besar saja, Gali dan juga saudara, ada fasilitas lain yang memang disediakan di sini oleh pihak penyelenggara dari PSSI. Seperti halnya Wall of Fans, yang artinya para supporter dan penonton ini bisa memberikan pesan untuk timnas Indonesia. Tadi ada beberapa pesan yang saya kutip, seperti halnya sudah curhat mengikuti laga timnas Indonesia ini menonton dari Piala Asia U23 kemarin. Bahkan ada yang dari jauh-jauh mendatang ke sini membela timnas Indonesia dan memberikan pesan hingga prediksi skor. Jadi artinya memang sudah tampak sekali para penonton ini euforianya meski nanti kick-off-nya baru dimulai pada pukul 8 malam nanti. Seperti halnya di sini Gali sudah bersama dengan saya salah satu penonton yang memang datang ke sini jauh-jauh dari Depok bersama dengan keluarga dan anak-anaknya lengkap sekali menggunakan pakaian timnas Indonesia. Selamat malam dengan Mas Bambang ya Mas. Iya, betul. Selamat malam semuanya. Lucu banget. Nah, Mas Bambang, singkat saja terkait dengan datang jauh-jauh ke sini tentu untuk mendukung timnas Indonesia. Kemudian harapannya apa Mas untuk pertandingan malam hari ini? Harapannya yang pasti Indonesia bisa lolos di Olimpiade karena sudah lama sekali ini mungkin bisa menjadi sejarah baru buat sepak bola Indonesia. Ya mudah-mudahan insya Allah hari ini, malam ini Indonesia bisa lolos ke Olimpiade. Oke, lolos dengan skor berapa Mas Bambang? Karena lawannya juga cukup berat, tapi insya Allah Indonesia bisa menang 2-1. 2-1. Optimis 2-1 ya? Optimis banget, apalagi sekarang Witan jadi kapten, biasanya kalau jadi kapten percaya dirinya tambah tinggi lagi. Kemudian juga Marcelino, saya juga lagi nunggu Marcelino buat membuktikan berbagai kritikan yang hari ini lagi ramai. Saya yakin Marcelino Witan cetak gol hari ini. 2-1 buat Indonesia. 2-1. Oke, titik sama untuk teman Indonesia, semangat! Semangat Indonesia! Selamat menyaksikan pertandingan, terima kasih Mas Bambang. Nah, itu tadi dari salah satu supporter ataupun penonton dari yang membawa keluarganya. Nah, yang perlu diperhatikan Gali untuk pertandingan pada malam hari ini. Pertandingan malam hari ini adalah pertandingan krusial, dan di mana timnas Indonesia akan bertemu dengan timnas Guinea untuk memperebutkan 1 tiket menuju ke Olimpiade Paris 2024. Nah, tampaknya juga untuk lawan dari timnas Indonesia sendiri, Guinea ini tidak bisa dianggap sepele atau dianggap remeh dikarenakan beberapa keunggulan dari timnas Guinea sendiri. Nah, yang perlu diperhatikan pertama di sini Gali terkait dengan kondisi timnas Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa timnas Indonesia nanti di pertandingan pada malam hari ini untuk Rizky Ridho ini tidak tampil di pertandingan malam hari ini. Pun ada 2 pemain lain yang memang unggul. Salah satunya adalah Justin Hubner, ini juga absen di pertandingan malam hari ini. Kemudian Elkan Baggett yang informasinya ini ada lobby-lobby untuk menemani Indonesia melawan Guinea, tampaknya juga tidak ikut dalam pertandingan pada malam hari ini. Namun yang bisa dipastikan ada 1 pemain tambahan atau kekuatan yang akan dikerahkan pada malam hari ini, yakni Alfiandra Dewangga dari PSIS Semarang. Nah, terkait dengan formasi diprediksi masih akan sama dengan sebelumnya, yakni 3-4-3, di mana kalau kita melihat dari keunggulan Guinea yang tadi saya sebutkan yang tidak bisa disepelekan dan dianggap remeh adalah terkait dengan memang sebagian besar pemain Guinea mengawali karir sepak bola di Eropa, utamanya Prancis, dan sebagian besar pemain Guinea U23 ini tumbuh dalam iklim kompetisi Eropa. Nah, di sisi lain sebenarnya ada keunggulan-keunggulan lain tim Guinea yang sebelumnya dinotis oleh coach atau pelatih timnas Indonesia Sintayong, seperti untuk fisik dan individualnya yang bertubuh besar dan juga kecepatannya ini juga dinotis oleh Sintayong sendiri. Nah, artinya kita akan melihat jalannya pertandingan pada malam hari ini, kick off jam 8 malam nanti. Jika Gali kita bisa lolos di Olimpiade dan juga bisa mendapatkan 1 tiket ini, artinya kita sudah bisa membongkar absen selama 68 tahun dan kita bisa masuk mengikuti Olimpiade Paris 2024. Baik, Nanda. Karena demikian Gali kembali ke saya. Baik, Nanda, bareng yang digelar di Stadion GBK ini memang menjadi bentuk semangat dan juga harapan para masyarakat Indonesia untuk memenangkan pertandingan pada malam hari ini untuk tiket Olimpiade Paris 2024. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari GBK Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara, sejenak kami akan kembali dengan informasi tangis pilu bocah berusia 7 tahun di Minahasa Selatan yang meratapi ibunya yang tewas di tangan ayahnya.
ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di DFB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final, DFB Pokal, Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Ih, kok bentong? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedas juga ya? Ini rawon banget. Baru Indomie rawon pedas mercon. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye faktor U. Entrasol. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi, bahkan kini sampai menghilangkan nyawa. Di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, saudara, seorang istri meregang nyawa di tangan suaminya sendiri. Korban tewas saat baru saja melahirkan anak keduanya yang masih dalam hitungan minggu. Kepergian ibu belia ini meninggalkan luka mendalam bagi sang putra sulung. Ia tak henti-hentinya menangis di peti jenazah ibunda. Dan inilah saudara foto dari Rohinda Tompunu. Ia pergi untuk selamanya di usianya yang masih 24 tahun dengan cara yang tragis. Dan 3 Mei lalu, Rohinda harus melewati peristiwa kelam itu di Desa Temboan, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan. Rohinda dianiaya suaminya sendiri dengan senjata tajam di rumahnya yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Mengusut profilnya, korban ini meninggalkan 2 anak berusia 7 tahun dan bayi yang baru lahir pada 3 pekan lalu. Sang putra sulung begitu terpukul dengan kepergian ibunya. Air mata terus berderai dari matanya, di mana bocah malang ini seakan tak percaya telah ditinggalkan Rohinda untuk selamanya. Ia begitu menyesalkan mengapa ayahnya begitu tega membunuh ibunya. Sering terucap dari bibir mungilnya, ia ingin menggantikan posisi ibunda yang menjadi korban kekerasan. Saudara, kejadian ini sebenarnya bermula pada pukul 4 dini hari, utamanya di Jumat pekan lalu.
Saat itu korban bersama dengan anaknya sudah tertidur di rumah mereka. Sang suami berinisial RL mendengar istrinya mengigau sambil berkata, "Ndak usah keluar pi, kerja di Bolsel." Kependekan dari Bolaang Mongondo Selatan. Mendengar kata-kata itu, suami emosi dan pergi mengambil benda tajam di dapur dan langsung menganiaya istrinya di kamar. Meski hingga kini belum jelas mengapa hal itu membuat pelaku emosi. Sempat berusaha menyelamatkan diri, tetapi korban kembali dianiaya oleh suaminya sebelum bisa menginjakkan kaki ke bagian luar rumah. Dan inilah saudara lokasi tempat kejadian perkara. Tempat kekejian itu terjadi. Rumah dari keluarga kecil di Desa Temboan, Kecamatan Tompaso Baru. 1 hari sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, tersangka bersama istrinya baru saja pulang dari acara desa setempat sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia bagian tengah. Sesampainya di rumah, pelaku dan korban sempat beristirahat di kamar sambil menidurkan anak mereka. Peristiwa itu terjadi subuh. Pada saat malam hari antara korban dengan tersangka pulang tidur ke rumah, pagi harinya memang ada suara yang membangunkan tersangka. Sehingga tersangka tersebut berpikiran yang bagaimana mengambil senjata tajam di dapur dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Saudara, bukan hanya Rohinda yang menjadi korban kengerian pelaku. Setelah menganiaya istrinya, RL atau pelaku ini kemudian pergi ke rumah mertuanya yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumah tersangka. Mendapati bapak dan ibu mertuanya sedang tertidur, pelaku tak segan bahkan menganiaya bapak mertuanya dengan senjata tajam. Korban lalu berusaha mengambil senjata tajam itu. Namun tak berhenti sampai di situ, pelaku juga menganiaya ibu mertuanya dengan kepalan tangan. Tiba saatnya Rohinda Tompunu harus dimakamkan. Kesedihan menyelimuti rumah duka di Desa Temboan pada hari Minggu kemarin. Warga berbondong-bondong menghantarkan korban ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tak ketinggalan juga sang putra sulung yang setia menemani jasad korban. Ia pun tak henti-hentinya menangis meraung-raung di peti jenazah ibunda. Jeritan bocah berusia 7 tahun ini terasa menyayat, begitu memilukan di tengah ibadah pemakaman. Sementara itu, saudara, jerat hukum sudah menanti pelaku. Sang suami yang berinisial RL tengah menjalani proses hukum. Tersangka dibekuk aparat Polsek Tompaso Baru usai melakukan penganiayaan. Tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis 340 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Dan kini pelaku harus mendekam di Polres Minahasa Selatan. Saat ini, saudara, kedua anak korban dirawat oleh kakek dan neneknya. Sang sulung sudah kembali melanjutkan aktivitasnya meskipun terlihat merenung sesekali. Keluarga sendiri tak menyangka sang suami daripada korban bisa melakukan penganiayaan. Menurut salah seorang tetangga, pasangan suami istri tersebut selalu terlihat harmonis dan tidak pernah terdengar cekcok. Adik juga ada sehat-sehat, Kang. Tidak pernah dapat dengar baku marah. Karena dorang termasuk kalau di Temboan keluarga bahagia. Patut diteladani karena di masyarakat, di gereja, dorang rajin. Dorang tidak pernah kok mau baku bawa dan pergi keluar kok sendiri-sendiri. Berdua terus. Ada kasus serupa, peristiwa pilu sebenarnya juga pernah terjadi di Pati, Jawa Tengah hampir setahun silam, saudara. Saat itu seorang ibu ditemukan meninggal dunia sambil memeluk bayinya yang berusia kurang dari sebulan. Sedangkan kedua anaknya yang masih balita berada di sekitar tubuh korban. Dan sang suami harus mendekam di penjara atas kematian korban. Korban waktu itu ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakannya yang ada di Dukuh Ngipi, Kabupaten Pati pada tanggal 14 Juni 2023. Selain jenazah ibu yang memeluk bayinya, di lokasi itu terdapat 2 anak korban yang masih berusia 2 dan 4 tahun. Polisi menyebut korban berinisial B
tewas usai dianiaya oleh suaminya yang berinisial M. Beberapa hari sebelumnya, korban dan pelaku sempat terlibat percekcokan yang berujung pada penganiayaan. Suami korban pun sempat pergi meninggalkan rumah, di mana korban di sini diduga meninggal dunia sehari sebelum ditemukan tewas. Cemburu buta jadi alasan pelaku berinisial M yang tega kemudian membunuh istri sirinya. Terakhir kali keduanya cekcok setelah pelaku tidak diperbolehkan memegang dan mengecek ponsel dari korban. Puncaknya pelaku bertengkar hebat dengan korban di rumah hingga berujung pada penganiayaan tanggal 9 Juni 2023. Korban ini sempat meninggalkan rumah 3 hari kemudian dan mendapati korban sudah tak bernyawa pada tanggal 14 Juni 2023. Kini pelaku ditahan di Rutan Pati, di mana ia divonis selama 14 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Lalu bagaimana nasib dari 3 anak korban, saudara? Saat kejadian, anak-anak itu ditemukan dalam kondisi lemas. Bahkan si anak bungsu dehidrasi dan harus dibawa ke rumah sakit. Bagaimana tidak? Mereka ini sempat terlantar selama 2 hari dan selama itu pula anak-anak makan makanan seadanya yang ada di kulkas. Anak-anak korban kemudian dirawat oleh kakek dan neneknya. Psikolog melihat ada beragam faktor terkait kejiwaan, ini juga bisa memicu terjadinya kekerasan hingga suami ringan atau tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Anak-anak pun perlu mendapatkan pendampingan atas peristiwa traumatis jika anak menyaksikan kekejian itu. Dan tentunya untuk Ananda yang menjadi saksi dan menyaksikan langsung kejadian yang menimpa ibunya dan ayahnya sekaligus, benar-benar harus disiapkan pendamping psikolog bahkan psikiater untuk betul-betul bukan hanya pendampingan selama 1-2 bulan, tetapi bisa jadi untuk bertahun-tahun bahkan sepanjang hidup sang anak ini. Jadi ini menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa kesehatan mental tidak boleh dipandang enteng, bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, karena kalau tidak, kesehatan mental yang tidak ditangani, kalau punya psikosis atau halusinasi atau merasa sudah tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari, bicara. Telepon ke nomor telepon hotline yang disiapkan oleh Kemenkes. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya perkara yang menyangkut suami dan istri. Apa yang terjadi di Minahasa Selatan dan Pati, Jawa Tengah menunjukkan anak lagi-lagi menjadi korban. Jangan biarkan KDRT merusak keluarga dan menghilangkan nyawa. Kami akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi mengenai kasus dugaan pencurian di klinik Dr. Richard Lee yang berbuntut panjang. Richard Lee dilaporkan ke polisi atas kasus penyebaran berita bohong. Program makan siang gratis menurut Anda akan berjalan mulus nggak sih di parlemen? Ada gap sebenarnya antara APBN yang sudah disahkan. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional terus dilakukan. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi? Kan publik juga ingin tahu. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax.
materi yang berat, ini rahasia gue lawan tepar. Persiapannya so fresh dong. Baru so fresh, mau yang hot atau eucalyptus. Ada real essential oil dan hot lock system. Hangatnya strong, tahan lama, badan always fresh. Pegel bro, pakai so fresh hot. Pegelnya hilang. Jangan tunggu tepar baru minta ampun. So fresh eucalyptus. Aromanya so relaxing. Lawan tepar dengan so fresh, badan segar bugar. Wingscare. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. Kembali di berita utama saudara, kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, ada kesal ke suami, ibu racuni anak tiri. Saudara, seorang ibu tiri di Rokan Hilir, Riau tega meracuni anaknya akibat sakit hati dengan sang suami. Korban yang sempat mengalami kejang berhasil selamat usai dibawa ke rumah sakit. Hanya karena sakit hati kepada suami yang tak mau diajak pulang kampung, seorang istri nekat meracuni anak tirinya. Peristiwa yang terjadi di Jalan Dusun Siluang, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, sempat membuat korban kejang. Dengan kondisi tergeletak di teras rumah, korban pun berupaya memuntahkan racun yang dicampurkan ke dalam minuman kopi oleh ibu tirinya. Melihat kondisi ini, sang bibi yang kebetulan datang langsung menghubungi ayah korban untuk dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, paman korban yang tak terima langsung menjebloskan pelaku ke penjara. Kejang-kejang di rumah setelah diberi minuman Golda, kopi, sebagai minuman kemasan oleh ibu tiri, dalam hal ini inisial tersangka R. Perlu kami sampaikan juga motif tersangka inisial R melakukan meracuni anak tiri dari korban, yaitu karena merasa sakit hati dengan bapak korban, dalam hal ini suami tersangka inisial R. Saat ini kondisi korban sudah mulai membaik usai mendapatkan perawatan medis. Pelaku pun sudah diamankan kepolisian sektor Pujut guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atas kekerasan dalam rumah tangga. Citra Indriani, Kompas TV, Rokan Hilir, Riau. Berikutnya saudara, misteri jasad perempuan di sungai. Saudara, seorang perempuan berusia 22 tahun ditemukan tewas dengan tangan terikat di Sungai Tegal, Gubuk, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebelumnya korban dilaporkan hilang selama 3 hari usai menunggu jemputan seorang teman di rumah indekosnya Majalengka, Jawa Barat. Pada Minggu 5 Mei lalu, jenazah seorang perempuan ditemukan tewas mengambang di Sungai Tegal Gubuk, Desa Panguragan Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam kondisi tangan terikat serta ditemukan luka bekas cekikan dan senjata tajam. Penemuan jenazah itu kemudian viral di media sosial dan menggelisahkan Siti Solihah. Pasalnya, keponakannya Indah Fitriani telah hilang kontak selama 3 hari. Siti kemudian mendatangi rumah indekos Indah di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Korban diketahui sudah meninggalkan rumah indekos sejak Sabtu 4 Mei. Makin curiga, keluarga mendatangi Rumah Sakit Bayangkara. Dan benar, jenazah kemudian dikenali sebagai Indah Fitriani, perempuan berusia 22 tahun, warga Desa Panguragan Wetan. Perangkat desa juga mengantarkan keluarga korban melapor ke Polsek Arjawinangun. Ang, yang tabah ya, kalau misalkan Indah itu kenapa-napa, kalau ini bukan Indah ya alhamdulillah, kalau ini Indah ya Ang Bariah itu yang sabar gitu. Jangan, maksudnya jangan berontak, jangan nggak terima.
harus sabar. Terus saya tunjukin fotonya pelan-pelan. Ini langsung fotonya. Tidak tahu ini siapa. Ya Allah, ini anakku. Korban adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Ia merupakan karyawan sebuah pabrik di Majalengka. Sebelum hilang, menurut pemilik Indokos, korban sedang menunggu dijemput seorang teman yang akan mengantarkannya pulang ke Cirebon. Jam setelah maghrib masih chat. Malam minggu masih bisa ya? Iya, masih ada chat. Chatannya ngechat gimana? Chatnya gimana? Chatnya Teh Indah ada di kosan, ada. Udah berobat belum? Dikatanyain. Belum, ini juga mau pulang, katanya mau nunggu ada jemputan gitu, mau berobat pulang gitu. Setelah diotopsi, korban dimakamkan di TPU Nyimas Ayu Gandasari, Cirebon. Polresta Cirebon telah memulai penyelidikan untuk mengungkap kasus ini. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Selanjutnya, Saudara, Richard Lee dilaporkan ke polisi. Kasus dugaan pencurian di klinik Dr. Richard Lee berbuntut panjang. Richard Lee dilaporkan ke polisi atas kasus penyebaran berita bohong. Mungkin kecurian atau kerampokan ya, aku nggak tahu ya. Sore tepatnya, tiba-tiba ada orang yang menembus pintu. Karyawanku juga lengah karena belum buka, kita belum operasional. Lalu dia ngambil tas, dibawa lari. Padahal di situ ada CCTV ya. Amat sangat disayangkan banget pencuri zaman sekarang. Berani banget padahal di situ ada CCTV. Pernyataan Dr. Richard Lee yang mengungkap klinik kecantikan miliknya Athena di Kota Padang yang belum resmi dibuka disantroni maling menggegerkan publik. Setelah ditelusuri polisi, ternyata peristiwa ini hanyalah rekayasa demi konten. Seorang office boy klinik mengaku diminta untuk berpura-pura melakukan pencurian atas permintaan salah satu pegawai klinik. Jadi pura-pura masuk, kemudian tas, satu keluar, terus satu nanti dekat terbang lagi, itu masuk sekali Pak. Atas tuh bagian lihat, ini melihat tujuan dokter aja. Kontennya, konten. Tapi orang idenya di konten itu. Buntut dari kasus ini, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Cabang Padang melaporkan Dr. Richard Lee ke polisi atas penyebaran berita bohong dan membuat kegaduhan terkait aksi pencurian di klinik kecantikan miliknya. Video yang dibikin oleh yang bersangkutan ini memuat narasi bohong yang ternyata kemalingan tersebut hanyalah settingan dan sudah membuat kegaduhan di masyarakat, bahkan sudah tercemar nama Kota Padang hari ini. Polres akan melayangkan panggilan kedua terhadap manajemen klinik kecantikan Athena Padang karena mereka mangkir pada panggilan pertama pada 7 Mei lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi pilihan berikutnya, Saudara, Magma gagalkan penjambretan. Aksi heroik dilakukan seorang mama di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ia menghadang penjambret yang berusaha melarikan diri. Akibatnya pelaku terjatuh ke selokan dan terluka parah. Penjambret ini ditangkap polisi dalam kondisi terluka parah di kepala. Ia jatuh ke selokan saat melarikan diri usai menjambret seorang ibu-ibu di perumahan Deplu Pondok Aren, Tangerang Selatan. Peristiwa ini bermula saat korban berjalan kaki menuju pasar. Pelaku yang sudah mengintai dari belakang tiba-tiba merampas tas korban. Spontan korban berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan korban, seorang emak-emak berinisiatif menghadang pelaku yang sedang melarikan diri. Alhasil, pelaku yang kehilangan keseimbangan terjatuh ke selokan bersama sepeda motornya. Pas saya lagi keluar, kebetulan ada ibu-ibu teriak minta tolong. Cuman karena saya ragu, saya keluar. Ibu langsung nunjuk jambret karena nggak ada lagi orang yang lewat, dia doang, ya saya hadang. Ya itu kebetulan kena juga sih, kena stang motor, mungkin dia oleng langsung masuk got. Pelaku akhirnya ditangkap oleh polisi. Dari penyelidikan, pelaku telah melakukan penjambretan lebih dari sekali. Masih dalam perawatan, selesai dalam penanganan tim kesehatan dari rumah sakit di Pondok Betung, langsung kita interogasi. Kemungkinan kami duga bahwa pelaku itu sudah sering ya melakukan aksinya. Mudah-mudahan bisa terungkap
Ada 2 kejadian yang kemarin yang pelaku jambret, mudah-mudahan jaringan dari dia. Polisi masih menyelidiki adanya keterlibatan komplotan lain dalam penjambretan ini. Namun pemeriksaan masih menunggu kondisi pelaku yang menjalani perawatan di rumah sakit. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Terakhir, saudara, tersangka baru penganiayaan STIP. Saudara, polisi menetapkan 3 tersangka baru kasus penganiayaan Taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika. Tak hanya itu, buntut dari kasus ini, Kemenhub membebas tugaskan direktur dan pejabat STIP. Kasus penganiayaan berujung tewasnya Taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika memasuki babak baru. Polisi menetapkan 3 tersangka baru yang merupakan senior korban. Ketiga orang ini sebelumnya merupakan saksi, namun kemudian statusnya berkembang menjadi tersangka. Meski tidak ikut melakukan kekerasan kepada korban, namun ketiganya diduga turut serta dalam proses penganiayaan. Ada 3 pelaku lainnya yang terlibat dalam peristiwa kekerasan eksesif tersebut. Lalu FA juga berperan menjadi pengawas ketika kekerasan eksesif terjadi di depan pintu toilet, dan ini dibuktikan dari CCTV, kemudian keterangan para saksi. Buntut kasus ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membebas tugaskan direktur dan pejabat STIP. Menhub juga memutuskan tak akan menerima siswa baru di STIP tahun ini. Kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di STIP Marunda. Moratorium di satu angkatan itu kita nggak terima. Apa tujuannya? Agar memutus tradisi jelek sehingga tidak ada lagi istilah senior dan junior. Korban Taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika dianiaya seniornya di toilet sekolah hingga tak sadarkan diri. Korban sempat dibawa rekannya ke klinik sekolah, namun setelah diperiksa ternyata korban sudah tidak bernyawa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Amerika Serikat menangguhkan pengiriman senjata ke Israel termasuk bom yang digunakan untuk menyerang Hamas. Penangguhan dilakukan usai serangan besar Israel ke kota Rafah. Ayam taliwang 27. Ada bebero, ada pelecing kangkung, ada ayam taliwang. Pecah, men. Mumtaz. Kita hari ini nyiapin 3 courses menu, pelecingan chicken wings, tenderloin bumbu rembigga, terus dessert aromatic ginger mousse. Dah, terus lagi. Nasi balap puyuh, khas Lombok. Iya, khas Lombok. Cakep. Pedasnya asik banget ya. Ayam suwirnya nih sedap banget. Kita kombinasikan dengan sate rembigga ya. Cerita Rasa, Sabtu 11 Mei, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, asik. Sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan.
Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Ada menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Rangkuman berita dari sejumlah peristiwa aktual terpilih. Sopir mobil di Tanjung Duren menabrak 6 orang. Korban mengalami luka berat karena membobol dana bank BUMN senilai layak Anda nanti untuk memperkaya khazanah informasi. Joko Widodo kembali melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju. Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV. Saudara, Presiden Joko Widodo meninjau langsung stok dan harga sejumlah bahan pangan yang di Pasar Baru, Karawang, Jawa Barat. Kedatangan Presiden disambut riuh warga. Warga terlihat heboh menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Pasar Baru, Karawang, Jawa Barat. Kunjungan Presiden di Pasar Baru ini untuk mengecek sejumlah harga bahan pokok. Jokowi mengatakan saat ini sejumlah harga komoditas di Pasar Baru, Karawang terpantau baik. Ya, disampainya mudah-mudahan usaha kita... Bawang merah di angka 45.000. Bawang putih tadi berapa? 38.000 sampai 40.000. Kemudian beras banyak memang sudah meledak, beras lokal dengan harga 12.000 sampai 13.000. Ya, saya kira ya harganya baik. Tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menggeledah Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani, Samarinda, Kalimantan Timur karena dicurigai melakukan tindak pidana korupsi hingga 6 miliar rupiah. Penggeledahan ini dilakukan karena diduga sejumlah oknum rumah sakit umum daerah ini melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga 6 miliar rupiah. Dugaan ini tercatat dalam pembayaran tambahan penghasilan pegawai pada tahun 2019 hingga 2022. Dalam penggeledahan yang berlangsung selama 3 jam, tim penyidik Kejati menyita sejumlah dokumen penting dan alat elektronik untuk dilakukan penyelidikan lanjutan. Ini surat perintah penggeledahan dan izin dari pengadilan untuk melakukan penggeledahan. Jadi bukan video kan? Kita ke informasi lain, saudara, satu orang pendaki yang terluka di Gunung Lompo Batang dievakuasi tim SAR Bantaeng. Korban dilaporkan tak bisa pulang karena mengalami cedera kaki. Setelah melakukan pencarian selama 5 jam, tim SAR berhasil menemukan korban di pos 4 pendakian Gunung Lompo Batang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Korban dilaporkan telah mendaki bersama 5 rekannya untuk merayakan kelulusan. Namun, korban mengalami cedera pada bagian kaki sehingga tidak bisa turun. Petugas Basarnas kemudian membantu korban untuk turun untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Amerika Serikat menangguhkan pengiriman senjata ke Israel termasuk bom yang digunakan untuk menyerang Hamas. Penangguhan dilakukan usai serangan besar Israel ke kota Rafah. Menteri Pertahanan membenarkan Amerika Serikat menghentikan pengiriman bom ke Israel pada pekan lalu. Ia menyebut sejak awal Amerika Serikat sudah jelas untuk menyatakan Israel tidak boleh melancarkan serangan besar ke Rafah tanpa memperhitungkan dan melindungi warga sipil di wilayah pertempuran. Secara historikal, Amerika Serikat telah memberikan bantuan militer dalam jumlah besar kepada Israel. Hal ini meningkat setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang Israel.
Again, I think we haven't made any decisions. We did pause as we reevaluated some of the security assistance that we're providing. Very clear, Senator, as you know, from the very beginning that Israel shouldn't launch a major attack in Rafah without accounting for and protecting the civilians that are in that battle space. Tornado berkekuatan kencang terjang wilayah Michigan, Amerika Serikat dan menumbangkan beberapa pohon. Kami akan kembali dengan informasi ini sesaat lagi hanya di Berita Utama. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang yang bekerja di istana, Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Baru juga isi perut, udah lapar lagi. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal